memudahkan orang lain bisa mengerti apa maksud yang tertulis di dalam sebuah kitab atau sebuah tulisan, kan begitu ya? Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, contoh aja, saya beri contoh aja. Kayak seperti Yohanes 17 ayat 3. Kan? Itu kan kata-kata itu sudah jelas. Bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan engkau mengutus engkau mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Itu kan kata-kata itu kalau menurut tafsiran dalam konteks bahasa itu kan sudah jelas. Kenapa mesti ada seperti kata-kata Pak Yusuf tadi sore bahwa itu harus ada makna, pewartaan dan maksud dan tujuannya gitu. Nah, sekarang begini. Terus? Kalau itu terjadi Pak Yusuf, bagaimanalah kaum awam yang hanya mohon maaf ya, membawa kitab di setiap hari Minggu, datang ke gereja, yakin dan percaya mereka tidak bisa memahami ayat itu. Gitu loh. Iya. Itu kenapa di dalam kekristenan ini biasanya ada yang mengajarkan apa yang mau disampaikan dari Alkitab itu. Tetapi bagi kami sendiri, tentang penafsiran tidak seperti itu ya, tidak seperti mengatakan bahwa ayat ini jelas. Kebanyakan cerita ini ada makna yang harafiah bisa kita artikan, bisa dimengerti. Tetapi dalam pendekatan pembelajaran Injil, dicari apa yang menjadi titik fokus yang mau disampaikan para penginjil. Karena diyakini bahwa karya ini juga diwahyukan oleh Roh Kudus. Maksudnya ada campur tangan Roh Kudus di dalamnya. Sebagai salah satu contoh yang saya katakan, bagaimana mencermati. Saya selalu ambil pada Yohanes. Ketika Yohanes mengatakan dari ayat 1 itu, bahwa dia bisa begitu membuat dengan indah suatu prolog yang juga adalah epilog. Ini karya yang bukan dilihat hal yang biasa. Bagaimana mungkin suatu pendahuluan adalah kesimpulan dari hasil karya itu? Ini yang digali ya. Nilai-nilai banyak yang mau disampaikan seperti macam cara pengulangan, karena ini Injil ini adalah jenis satu. Mesti dipahami bahwa ya. Jadi begini Pak Yusuf. Oke, apa yang Pak Yusuf jelaskan mungkin barangkali kalau saya pribadi bisa menangkap. Yang menjadikan problem di sini Pak Yusuf, apa tujuan kitab suci itu? Pertama ya, apa tujuan kitab suci ditulis? Nah, kalau menurut saya pribadi, tujuan kitab tulis itu ada untuk menjadi pedoman bagi umat satu. Kemudian yang kedua, supaya mudah dipahami apa yang tertulis di dalam kitab itu. Nah, tadi saya ambil satu contoh bahwa Yohanes 17 itu kan sudah jelas bahwa di situ kalau kita di dalam Islam itu sebuah syahadat. Sebuah syahadat itu kalau menurut kami dalam Islam pemahaman kami. Ya, itu saya melihat dari konteks bahasa loh ya Pak Yusuf. Ya, saya tidak melihat konteks daripada pemahaman saya sebagai seorang Islam Ya kan gitu. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan. Karena saya yakin dan percaya orang-orang itu tadi saya katakan, orang-orang yang datang di gereja yang notabene mohon maaf ya tanda kutip orang-orang yang barangkali latar pendidikan hanya sampai dengan SMA, tidak punya kapasitas untuk mengartikan itu. Nah, kalau dijelaskan, saya yakin dan percaya kalau penjelasan Pak Yusuf ini, orang-orang yang dijelaskan, kalau penjelasannya seperti orang-orang yang pastor yang ada di gereja seperti Pak Yusuf ini, saya yakin 100% bahwa jemaat yang ada di situ bukannya mengerti tapi malah bingung. Saya pastikan itu. Karena kenapa? Bahasa yang Pak Yusuf sampaikan ini adalah bukan bahasa umum tapi bahasa teologi. Bahasa yang mengandung makna secara penafsiran yang multi luas gitu loh. Begini Bang Peta ya, begini ketika kita di ruang diskusi ya setidaknya apa yang saya ketahui tentang pembelajaran Alkitab saya tidak mau masuk ke diskusi. Itu kalau berdiskusi Pak Yusuf artinya itu berarti punya disiplin ilmu. Saya hanya berbicara nih kepada saudara-saudara kita semua yang ada di Kristen Katolik ataupun Protestan di dalam menafsirkan ayat itu
kan tidak diberikan kewenangan. Nah sekarang buat apa mereka memelihara dan menyimpan kitab suci kalau seperti itu? Mohon maaf, saya ambilkan perbandingan kita di dalam Islam ya. Kalau kita di Islam, itu diwajibkan kita harus membaca Al-Quran. Dan lebih baik kalau kita memahami artinya. Dan bila mana setelah kita mengenal mencoba menafsir atau mengerti artinya, kemudian kita tidak paham, kita diberikan keleluasan untuk bertanya kepada para ulama kita, gitu. Nah sementara kalau saya mohon maaf ya, kalau di Kristen tidak seperti itu, mereka nggak seperti Pak Yusuf. Itu hanya orang-orang tertentu diberikan kewenangan untuk bisa menafsir ayat. Nah sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kaum awam yang di bawah, gitu loh. Tentang itu macam dari kuasa menafsir biasanya bukan dari ini, biasa gereja nanti menetapkan bagaimana cara tafsir, tapi pun bukan dalam pengertian menafsirkan ayat per ayat seperti yang ada dalam kerangka pikir ya, macam kebanyakan orang Kristen biasa dia mengambil Protestannya. Denom ini biasa mengambil ayat per ayat. Ini yang akan menjadi kendala. Karena pemahaman akan ini harus dilihat, memahami, jangan terlepas ayat per ayatnya. Karena akan mengaburkan makna. Itu satu. Biasanya pendekatan akan Alkitab ini banyak. Bukan cuma satu. Ya, makanya itu saya bilang tadi. Melalui macam contoh, macam ketika awam tidak memahami ini ya, bagi mereka yang mempelajari ini, terutama pastor, dia akan memberi bimbingan. Kenapa di dalam perayaan liturgi gereja itu ada? Maksudnya dua liturgi itu, liturgi Sabda di mana dibacakan ini, dan juga coba untuk dibawa dalam renungan. Mengartikan ini biasa dari banyak perspektif ya. Mungkin yang belajar Alkitab akan berusaha mengutarakan atau menjabarkan melalui pandangan Alkitab. Mungkin ada yang belajar tentang kristologi, maka dia akan menjelaskannya sesuai dengan keahliannya. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan Pak Yusuf, orang-orang yang datang di gereja setelah dijelaskan oleh pastor, kemudian dia pulang ke rumah, apa kesimpulannya? Pasti bingung. Saya pastikan bingung Pak Yusuf. Karena kenapa? Bahasa yang dibahas, apalagi seperti Pak Yusuf ya. Pak Yusuf membahas secara teologi. Orang-orang awam yang dia pikirkan, saya pergi beribadah di hari Minggu, mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya pulang ke rumah, saya nggak pikirkan lagi itu. Tapi yang saya pikirkan bagaimana saya bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Apa yang tertinggal di dalam dirinya? Gitu Pak Yusuf. Sementara Pak Yusuf yang jelaskan itu dari tadi sore, makanya saya munculkan pertanyaan ini. Saya sangat prihatin, saya sangat artinya merasa ibah, ikut berprihatin kepada saudara-saudara kita yang ikut gereja di hari Minggu dan sebagainya. Karena mohon maaf, kalau di debat-debat ini semua itu kelas-kelas tinggi lah bahasa-bahasanya. Nah sekarang kaum awam ini gimana kasihan itu dalam memahami kitabnya itu? Bingung mereka. Ya begini Pak Peta ya, serasa tidak ada bahasa yang digunakan untuk mengartikan sesuatu yang sangat tinggi. Ini masih tergolong yang kita dalam taraf pembahasan yang bisa saling dimengerti. Maksudnya dengan penggunaan bahasa yang coba untuk bisa dimengerti. Jadi saya rasa kalau orang yang mendengarkan, apalagi saya juga awam, bukan berarti saya juga awam di Kristen. Pak Yusuf bukan orang awam lagi nih, udah multi talenta. Bukan karena itu saya juga adalah awam. Oleh karena itu dalam Pak Yusuf mah ini pakar perminyakan dia. Iya. Bang Andi, ini Bang Andi sudah ada kacau. Nah itu tuh Pak Yusuf, pasnya kita ngobrol santai saja ini ya sebelum masuk ke Bang Suma dan sebagainya. Kalau saya kan bukan debater ini, saya hanya serius bertanya, kan begitu. Nah artinya sebagai bentuk perhatian dan sebagai solidaritas kita sebagai anak bangsa yang selalu harus saling mengingatkan gitu loh. Ya, karena kalau Pak Yusuf ini jelaskan ini, saya yakin dan percaya kalau ada awam Kristen yang dulu di dekat saya mendengarkan Pak Yusuf, bukan tambah mengerti tapi tambah bingung. Saya pastikan itu. Benar Pak Yusuf?
Benar, dengan penjelasan Pak Yusuf. Iya, Karena nanti dibetulkan oleh Bang Handi itu nanti. Iya, iya. Pasti betul deh. Ya, betul. Jadi Itu begini. membingungkan. Jadi Pak Yusuf ini ibarat kata itu ada emak-emak ke pasar gitu ya. Sen kiri tapi belok kanan. iya, gitu. Kacau banget. Iya begitu Pak Yusuf. Maksudnya saya tuh kepengen mengajak, ya kita janganlah kita menafsir. Kalau sudah tertera di seperti itu, apa sih sulahnya kita mengakui? Kalau memang tidak seperti itu maknanya, udahlah. Lebih baik kita mengakui daripada Pak Yusuf menjelaskan atau orang lain yang menjelaskan, muter. Mohon maaf, bukan kita mengerti, kita tambah bingung gitu loh. Oh ya. Itu sebenarnya begini ya, maksud saya. Kan Pak tujuannya Pak Yusuf kemarin untuk membingungkan orang, apalagi karena dia sendiri bingung. begini Anda. Begini sambil kelakar kan begini sebenarnya, karena saya melihat perdebatan di mana banyak atau diskusi. Tambah kecil suaranya, gede-gedean sedikit lah. Ya, begini. Biasanya di ruang diskusi baik Islam maupun Kristen ini yang saya perhatikan, saya lihat tidak ada macam dari pihak yang agak macam ini, saya bisa katakannya, yang ada pembelajaran mengenal akan Alkitab yang Pak Yusuf, aku mau minta resep dari Pak Yusuf. Kira-kira obat apa yang kita konsumsi supaya kita tidak bingung gitu? Itu tanya Bang Suma itu nanti. Nggak, mohon maaf ya Sunnya. Mungkin barangkali mungkin agak kasar saya bicara sama Pak Yusuf. Saya sudah menganggap Pak Yusuf bagian daripada saudara kami dan kita ngobrolnya santai gitu ya, lepas gitu Pak Yusuf ya. Iya. Jangan ada baper gitu lah buat perasaan gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Betul sekali, tapi jangan muter-muter lah Pak Yusuf, aduh bingung gua. Pak Yusuf itu orangnya ya, ini dengerin satu, modern, jadul, baper, melankolis. Tapi kalau Mas Suma mengatakan masih belum keluar katanya dari hutan katanya. Ini yang betul ya, biasa yang saya coba hadirkan ini. Ya mungkin kalau bagi yang mengenal kan, mohon maaf nih Pak Suma. Kalau saya tanya pertanyaan yang satu pertanyaan yang sama, saya tanya Pak Yusuf, saya tanya lagi masanya yang lain-lain teman-teman Kristen, pasti jawabannya berbeda. Nah sekarang kalau sudah seperti itu, apa yang menjadi pegangan umat? Itu makanya ada. Kalau di antara 3 Kristen yang ditanya, 3 orang yang ditanya, jawabannya 14. Ya. Istilahnya saya pinjam kata-katanya Bang Jul ini. Kalau Kristen 3 ditanya, 14 jawabannya. Nah, bagaimana artinya kaum yang awam itu bisa memahami? Kemana mau diikuti kalau 14 jawaban dan 3 ditanya? Ya, begini terutama tentang membahas tentang ini ya, tentang Alkitab. Ya, silakan Pak Yusuf. Ya, kelihatannya. Waduh, suaranya kecil banget nih. Ya, kalau ini sudah. Ya, pembahasan yang seputar itu iman kalau ditanyakan kepada orang Kristen akan bervariasi jawabannya. Tetapi kalau kita lihat apa intinya, inti dari apa yang mau dijelaskan, jika ada benang merahnya, garis besarnya, maka itu saya lihat tidak menjadi ini ya. Karena memang di dalam kekristenan bahkan para peneliti Alkitab sendiri ya kadang-kadang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap tafsirnya. Ini hal yang biasa karena bagaimana kita bisa tetapi gereja. Ini Pak, saya sudah pakai laptop, saya tempel di telingaku di laptop ini kecil sekali suaranya. Oh kecil ya, aduh sudah habis nih. Ini tanya Bang Andi nih, bagaimana cara memperbesarnya? Sudah Pak Yusuf pakai headset atau headset? Oh berarti kasih dekat itu anunya mic-nya dia. Oh iya. Oke begini bisa? Ini udah dekat-dekat nih. Ya itu saya yang katakan secara garis besar, bahkan para peneliti Alkitab atau para ekseget sendiri pun kadang mempunyai pemikiran yang berbeda.
Nah, Dan itu kalau berbeda kenapa, seperti, nah sekarang kalau kenapa pertanyaan ada berbeda begitu, Pak Yusuf. panduan Kalau dari gereja dalam menentukan atau garis-garis besar yang ditentukan oleh gereja. Seperti salah satu contoh, pewahyuan. Pewahyuan di dalam Kristen itu akan sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam Islam. Pewahyuan ini akan menjadi yang macam apa? Dibuat satu garis panduannya bahwa ini Allah yang menyapa manusia. Ini garis panduannya. Sehingga dalam penafsiran akan sesuatu, ya, jika tidak terlepas dari pengertian pewahyuan itu, maka itu dianggap ya ini memang tafsirnya. Bagaimana dengan yang lain ada yang mungkin berbeda. ya, nah makanya itu kalau seperti itu Pak Yusuf akan membuat bingung kaum di bawah. Nah, tidak, Karena dari penafsiran yang berbeda. Jadi saya tidak mau masuk dari konteks perayat-perayat ya. Saya mencoba karena saya tertarik dengan bahasanya Pak Yusuf tadi, waktu tadi sore kalau tidak salah, bahwa di dalam membaca Alkitab itu kita harus, itu adalah tujuan utamanya adalah pewartaan, ya kan, benar ya? Nah, pewartaan keselamatan. Pewartaan keselamatan. Nah, pewartaan keselamatan itu kan tertulis dalam kitab, ya enggak? Nah, sebuah ayat, sebuah contoh semuanya tadi yang saya angkat semuanya Yohanes 17 ayat 3. Nah, itu kan tentang pewartaan bahwa Yesus mewartakan bahwa yang harus kita sembah itu hanya Tuhan yang satu. Dan saya adalah sebagai seorang utusan. Itu kan pewartaan gitu kan? Benar nggak? Sepakat nggak kita? Iya, jadi. Berarti itu kan kata penegasan Yesus. Hai umatku, hai umat Israel, bahwa Tuhan yang berhak kita sembah itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada lain yang bisa kita sembah kecuali Tuhan yang benar. Tuhan yang benar yang mana? Adalah Tuhan yang menciptakan aku dan engkau. Kalau saya boleh menafsir ya. Tunggu dulu, sebentar. Saya lagi dakwah ini kan buat Pak Yusuf nih kan. Nah, artinya saya memahami konteks ayat itu. Ya, dan mungkin teman-teman muslim di sini sepakat dengan apa yang saya katakan. Kalau kita mau mencoba menganalisa daripada ayat itu. Ya kan? Itu yang Yesus mengatakan begini kepada umatnya, hai umatku, aku datang sebagai utusan. Yang berhak kita sembah adalah Allah satu-satunya yang benar. Itu adalah pewartaan sesuai dengan kata-katanya Pak Yusuf. Nah, dari mana saya ambil itu? Dari Yohanes 17 ayat 3. Dan itu tidak bisa, kalau kita saya melihat konteksnya, itu tidak bisa ditafsir lagi. Tidak bisa lagi dieksegesis, tidak bisa lagi di teologi, atau dan sebagainya. Oke. Kalau tidak bisa ditafsirkan, saya tanyakan, dalam ayat itu sendiri apa yang mau disampaikan? Ya, dia sampaikan penegasan bahwa yang berhak disembah. Coba kita koreksi sedikit dari sini. Ketika saya sering mengatakan baca ayat di dalam Alkitab ini, coba dari satunya maka akan kelihatan nanti. Kelihatan makna dekat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, cara membaca Alkitab, jangan satu ayat kita lihat dan kita coba mengartikannya terlepas dari. Sekarang begini, Pak, coba saya tanya Pak Yusuf ini, kita berbicara dalam konteks bahasa ya. Satu-satunya. Pak Yusuf tidak ada, satu-satunya Pak Yusuf yang ada di Batang, yang ada di tengah hutan. Betul. Toh? Nah, bagaimana menafsirkan? Berarti tidak ada lain daripada Pak Yusuf yang berada di tengah hutan, lagi bersemedi. Kalau di tengah hutan bukan satu-satunya Pak Yusuf, masih ada monyet. Nah, maksudnya ini kata-katanya. Ini kita cerita. Ya. Oke, saya ikuti. Satu-satunya Pak Yusuf sekarang yang berada di tengah hutan lagi bersemedi. Berarti tidak ada yang lain, kan begitu? Iya, betul. Berarti ya kan di gitu? situ dia mau mewartakan atau menceritakan bahwa itu adalah satu esensi yang sedang bersemedi. Terus? Kemudian yang kedua dipertegas lagi. Allah yang benar. Berarti kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Siapa itu Allah yang benar? Allah yang benar itu adalah pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta bukan tidak habis sampai situ. Sekarang kita mengenal. Lanjut dulu. Setelah itu dia kemudian dia berkatakan bahwa akulah Yesus yang engkau utus. Itu. Berarti dia sebagai utusan.
untuk mewartakan kebenaran. Mewartakan kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran yang datang dari Allah, dari Sang Pencipta, untuk disampaikan kepada umat. Karena kenapa? Karena tunggu dulu, saya sambung lagi bahwa kenapa? Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya mau katakan itu. Bagaimana mungkin dia sebagai utusan, tapi dia mengatakan dia adalah kebenaran? Jalan. Ada jalannya Pak Yusuf. Jalan, ya jalan. Jalan itu tapi berarti ada yang punya jalan. Iya, dia adalah jalan. Mengenal Allah yang benar. Ya, betul. Itu adalah jalan. Allah yang benar? Iya, Allah yang pencipta alam semesta. Oke. Jadi kenapa Yesus berani mengatakan bahwa dia adalah kebenaran? Iya. Itu kan tidak berdiri sendiri, Pak Yusuf. Tidak, begini dalam bahasa ini. Akulah jalan dan kebenaran. Akulah jalan berarti kan ada yang punya jalan. Begini, yang punya jalan itu tadi Allah tak satu-satunya. Iya, di dalam itunya memang artian ini bisa diartikan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tapi dalam teks yang sebenarnya itu aku adalah jalan. Nah, inilah yang saya maksud tadi Pak Yusuf. Bahwa kita di dalam 3 ditanya Kristen 14 jawaban karena mau menafsir, karena jalan yang hidup. Nah, ini saya sambung lagi ayatnya, saya coba korelasikan lagi. Saya tidak tahu ayatnya berapa, tapi mungkin bunyinya kurang lebih seperti itu. Aku dan Bapa adalah satu. Korelasikan, saya coba kita sambung. Kenapa dikatakan aku dan Bapa adalah satu? Karena kalau tidak ada Bapa di dalam dirinya, artinya Allah yang ada di dalam, matilah dia. Sama dengan kita. Iya benar, fakta ini. Sama dengan saya juga bisa mengatakan Pak Yusuf. Aku adalah Bapak aku dan Tuhan adalah satu. Tetapi bukan berarti saya Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan di dalam diri saya akan mati karena saya tidak punya nyawa kan gitu. Tidak, karena dalam konteks aku dan Bapak adalah satu, mungkin kita lihat di situ dia berbicara tentang apa. Kita mesti lihat itu. Enggak, maksudnya begini. Karena kan yang sering dianggap teman-teman Kristen kan seperti itu Pak Yusuf. Ya kan? Selalu disambung-sambung ayatnya. Oke. Begini Pak Peta, coba hayati baik-baik ketika kita bicara dari tadi, apa yang Pak Peta ambil maknanya. Kenapa? Bahwa segala sesuatu pasti akan menjadi penjelasan yang lebih panjang. Ini adalah tafsiran. Bagaimana mungkin tadi Bang Peta mengatakan kenapa harus ditafsir lagi kalau begini, saya mencoba belum jelaskan. Tapi tidak begini Pak Yusuf. Semuanya belum jelas. Saya mencoba menjelaskan Pak Yusuf, ada korelasinya. Berkorelasi. Tadi kan Pak Yusuf tadi mengatakan jangan satu. Makanya saya coba angkat di situ bahwa itu aku adalah jalan aku benar. Menyambung daya Yohanes ayat 13. Kan dia pertama. Intinya begini. Satu, menegaskan bahwa satu-satunya Allah yang benar. Ya kan? Nah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah yang benar, kan begitu logikanya. Kemudian Yesus Kristus adalah sebagai seorang utusan. Nah, kayak seperti itu. Nah, tersambung dengan ayat itu korelasinya. Aku adalah jalan dan hidup. Ya kan? Sekarang begini, begini. Inti pokok dari saya juga ketika saya bicara dari tadi ini, saya mau menyanggah pernyataan Bang Peta bahwa ayat itu sudah jelas. Sehingga tidak perlu ditafsirkan. Tetapi ketika dalam perbincangan kita, ternyata banyak panjang ya penjelasannya. Saya coba dalam tahu atau sadar atau tidak sadar, saya mau membuktikan bahwa ini ternyata memang harus ditafsirkan, harus dimengerti. Tidak serta-merta kita mengatakan ini jelas dengan sendirinya. Oke. Saya paham maksudnya Pak Yusuf. Saya kenapa tadi mengambilkan sebuah referensi bahwa aku adalah jalan hidup, ya kan? Ya kan? Saya mencoba memahami apa yang sering diangkat oleh teman-teman Kristen. Saya tidak berbicara sama Pak Yusuf. Selalu mengambil korelasi. Kalau saya pribadi, ayat Yohanes 17 itu udah jelas. Ya. Tapi pembicaraan tadi ternyata itu saya mencoba mengambil itu mengikuti alur Kristen. Tadi saya katakan begitu. Teman-teman yang sering berdiskusi bahwa dia mengambil itu sebuah ayat yang sudah jelas. Menurut Bang Peta apa di ayat itu? Jelas itu sudah sebagai dia itu menegaskan tadi yang saya katakan Pak Yusuf. Kalau kita mau berbicara masalah itu, contoh begini.
Pak Yusuf adalah salah satunya sekarang yang berada di dalam hutan sekarang bersedih. Yes. Berarti tidak ada orang lain yang namanya Pak Yusuf yang sedang bersedih aja Pak Yusuf. Oke. Terus, itu adalah sebuah kebenaran, kan gitu. Nah, kemudian yang kedua. Tapi tadi yang saya sudah katakan kan, ketika mau mencapai kebenaran itu kan sudah pasti ada pertanyaan saya. Coba pertanyaannya apa? Allah yang benar, yang tadi. Ketika mengatakan apa tadi bunyi ayat tentang Allah yang benar. Hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya. Terus Allah yang benar. Allah yang benar. Apakah itu sudah jelas? Sudah jelas. Bagaimana bisa dikatakan jelas jika Allah itu yang benar? Memangnya ada Allah yang salah? Itu penegasan Pak Yusuf. Bukan berarti kata-kata, berarti kalau begitu persalahkan kitabnya, karena jangan persalahkan kami. Gitu. Kan gitu. Bukan begitu. Saya coba. Karena yang saya tidak menambah dan tidak mengurangi yang tertulis dalam kita. Ya, kita coba berpikir secara lebih terbuka bahwa ketika sesuatu ini kita anggap jelas, sudah dengan sendirinya pasti tidak memunculkan pertanyaan. Sebenarnya tidak memunculkan pertanyaan kalau bagi Sami. Kenapa? Di situ hanya penegasan. Iya. Kenapa? Coba kita analisa kata dari konteks bahasa Pak Yusuf. Saya tahu karena intinya di situ mungkin Bang Peta punya pemikiran bahwa di sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Oke? Nah, itu bukan saya. Itu di ayat itu. Iya, coba mengambil dari ayat ini untuk membuktikan bahwa Yesus hanya utusan. Betul? Ya, betul. Oleh karena ini, saya coba untuk bagaimana membuat Bang Peta bisa membuka cara pikir. Ternyata di dalam Kristen tidak seperti itu cara lihatnya. Dia bukan hanya utusan. Tetapi dia diutus untuk apa? Dalam ayat ini, baru dalam ayat ini. Ya. Oke. Dia sebagai utusan. Utusan apa? Utusan apa dia? Bertanya sama saya. Iya kan kita utusan sesuai dengan kata-katanya Pak Yusuf tadi sore untuk mewartakan keselamatan. Oke. Jadi atas kuasa siapa dia diutus? Kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Iya, Allah itu yang dikatakan di situ di ayat itu Allah yang apa? Allah yang benar. Oke, Allah yang benar. Dari Allah yang benar ini apa makna Allah yang benar? Tidak ada lain kecuali Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oke, kita kunci di situ bahwa Allah yang benar itu. Jadi di sini apakah benar ini kita korelasikan dengan penciptaan? Maksudnya? Berarti Allah yang lain dari penciptaan tidak benar. Tidak benar. Allah yang di luar apa maksudnya? Allah yang Maha Tahu apakah tidak benar? Allah itu pencipta, Maha Tahu, Maha segalanya, pokoknya maha lah. Itu yang dimaksud. Maha benar ini maksudnya apa? Yang maha benar berarti benar semuanya, mulai dari A sampai Z, Alfa dan Omega. Oke, berarti dia adalah kebenaran. Iya. Betul? Iya. Ya, ini yang saya katakan. Jika Allah adalah kebenaran, bagaimana mungkin sang utusan berani mengatakan dia adalah kebenaran? Pak Yusuf, itu kata-kata adalah yang maksudnya yang mana yang dimaksud nih? Ya di Yohanes 17 ayat 3 atau ayat yang lain? Kan dia sebagai utusan dari Allah yang benar. Allah yang adalah kebenaran. Begini Pak Yusuf. Coba kita analogi dalam konteks bahasa. Satu-satunya Allah yang benar. Itu kata penegasan. Itu kata penegasan bahwa tidak ada lagi Allah yang benar kecuali yang maha-maha tadi itu. Maha tinggi, maha kuasa, maha segalanya, itu. Tidak ada. Itulah kata penegasan. Jangan, tidak bisa kebenaran itu berdiri sendiri. Kalau Pak Yusuf mengatakan bahwa Allah yang benar, itu adalah sebuah kata sambung yang menegaskan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak
kecuali Allah yang telah menciptakan dunia dan isinya dan maha segalanya. Oke. Nah, oleh karena itu Allah yang benar bisa kita definisikan sebagai kebenaran itu sendiri. Maksudnya? Iya, maksudnya begini, bahwa di dalam ayat itu dikatakan bahwa apa Yesus menyatakan bahwa jelas nih, salah satu kebenaran itu datangnya dari Allah. Apakah Allah bukan kebenaran? Kenapa? Apakah Allah bukan kebenaran? Maksudnya? Jika kebenaran itu datang dari Allah, berarti datang dari diri Allah. Apakah Allah dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda? Dua hal yang berbeda? Bukan, saya tanya. Coba maksudnya? Kita mengerti, mencermati ayat. Jika dikatakan bahwa ayat ini jelas, bagaimana jelas ketika pembicaraan kita sudah berapa menit? Belum juga pada kata putus. Ini membuktikan bahwa ayat ini belum jelas bagi yang tidak ini ya. Begini Pak Yusuf, sekarang begini, saya kasih analogi saja begini. Kita kasih saja analogi begini. Kalau kita ujian, ya kan? Ujian, kemudian diperiksa oleh guru. Kemudian dicontoh tanda benar. Kebenaran itu masih diragukan? Ya, benar-benar menurut guru. Seperti itulah juga. Apa kebenaran yang datang dari Allah? Kebenaran itu datangnya. Tunggu dulu, sebentar saya akan jelaskan. Kebenaran yang datang dari Allah, satu, diperintahkan Yesus dan diperintahkan Yesus oleh Allah Subhanahu, sampaikan kepada umatmu bahwa kamu harus menyembah Allah yang benar. Ini siapa yang mengatakan ini? Allah yang mengatakan kepada Yesus untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Kita kunci di sini. Nah, tunggu dulu sebentar. Kebenaran apa yang dimaksud? Ya kan? Kebenaran apa yang dimaksud? Itu kita menyembah dia. Cara menyembah bagaimana? Dia sholat, dia zakat, dia puasa. Itu yang diperintahkan. Kemudian bersunat dan sebagainya. Itu adalah perintah yang diperintahkan dari yang mempunyai kebenaran itu untuk dilaksanakan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah itu dilakukan? Bukan. Ini kita belum selesai ke situ. Itu adalah yang Anda katakan bahwa ini adalah perintah untuk menjadi benar. Dan kebenaran itu, kalau sahabat sholat ini kan untuk ya, bukan hakikat kebenaran itu. Itu penjelasan ya untuk menjadi benar. Tetapi apakah kebenaran itu yang kita hubungkan dengan Allah yang benar? Nah, saya mencoba tadi menjawab pertanyaan Pak Yusuf. Bahwa apa yang dimaksud dan apakah dari Tuhan itu kebenaran itu? Nah, kebenaran itu tadi bahwa Yesus diperintahkan untuk menyampaikan firman kepada wahyu itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Yesus untuk disampaikan bahwa Allah mengatakan sampaikan kepada umatmu agar menyembah aku dengan cara bagaimana? Sholat, berzakat, puasa, dan itu semua kan dilakukan oleh Yesus. Berdoa, memohon ampun dan sebagainya. Begini dari saya, tanggapan saya bahwa ketika saya sudah mengajak Bang Peta untuk berbicara sekian menit ya, ini poin pertama. Ya. Saya sudah membuktikan bahwa ayat ini belum jelas untuk Anda. Itu bagi Pak Yusuf ya. Itu bagi Pak Yusuf ya. Kan kita sudah bicara panjang. Karena apa? Karena satu, ketika mau menyentuh kepada Yesus hanya utusan, ini yang akan kita kuak atau kita uraikan. Oleh karena itu, ketika salah mengatakan bahwa ayat ini sudah jelas dengan sendirinya, apalagi tidak dengan pengetahuan. Coba sekarang Pak Yusuf, saya mau tanya, di mana tidak kejelasan ayat ini? Begini, bukan tidak jelas dalam arti apa, tetapi tidak jelas untuk membuat Bang Peta bisa mengerti bahwa ayat ini mempunyai makna. Nah, sekarang saya tanya lagi, apa maknanya daripada ayat ini? Maknanya bahwa Yesus utusan, tetapi dia juga
adalah Allah itu sendiri. Tapi di mana konteks ayatnya itu mengatakan seperti itu? Di dalam jangan kita keluar dari rel ya. Jangan kita keluar dari Yohanes 17 ayat 13. Ayat 3. Menyembah Allah yang benar dan Dia sebagai utusan untuk apa? Iya. Masa kita hanya berhenti sampai di utusan? Utusan untuk apa? Kalau berhenti sampai di utusan, berani sekali Yesus mengatakan Dia adalah kebenaran. Bagaimana? Berani sekali kalau seorang utusan mengatakan Dia adalah kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Tuhan. Di mana Yesus mengatakan kebenaran? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Iya, benar Pak Yusuf. Apa yang Pak Yusuf katakan itu tidak salah. Tetapi Pak Yusuf mencoba mendefinisikan satu kalimat di situ, cuma kebenaran doang. Iya, itu membuktikan bahwa Pak Yusuf tidak mencoba secara utuh ayat itu. Iya. Jangan kita mencoba menafsirkan satu kalimat. Bukan satu kalimat, satu kata. Karena ada korelasinya. Ini. Pinjam dulu. Selamat malam Pak Yusuf, Pak Peta. Iya. Malam. Pinjam dulu sebentar. Pak Yusuf. Sebentar, saya dengar dari tadi Pak Peta menampilkan Yohanes 17 ayat 3. Sementara Pak Peta tidak membaca Yohanes 17 ayat 1. Saya tidak bahas itu, Bro. Makanya, saya cuma bahas. Kalau tidak paham anunya enggak usah ngomong dulu lah. Baik, saya paham. Kita bicara Yohanes 3. Oke. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Siapa Engkau itu? Sekarang saya tanya siapa? Itu adalah Bapa. Iya, betul. Tuhan itu yang dimaksud. Adalah Bapa. Bapa itu siapa? Ya Allah, Tuhan, pencipta alam semesta. Ya. Jadi Bapa pencipta Allah semesta itulah satu-satunya Allah yang benar. Betul, tidak salah. Betul. Itulah yang mengutus Yesus. Betul, tidak salah. Yesus diutus untuk apa? Untuk membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Di mana ayatnya? Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Jangan membahas di situ karena kita berbicara, kita bersama konteks, kita kan berbicara di Yohanes 17 ayat 3. Kita kan masih komit. Nah, dia diutus untuk membangkitkan orang mati pada akhir zaman dan memberikan hidup kekal. Iya. Nah, apakah iya terus? Yesus itu turun dari sorga. Siapakah yang ada di sorga? Ular juga ada di surga, iblis. Siapa bilang? Ular ada di Taman Eden. Bukan Eden itu di mana? Surga itu di mana? Oke, Pak Juma, ya ini kita bisa ngomong. Kita memang kalau mau utuh, kita komit. Yohanes 17 ayat 3 tidak mungkin ada ayat 3 kalau tidak. Ya, silakan Anda bahas. Betul. Silakan. Ayat 1. Nah, itu makanya saya bilang. Saya sebenarnya gini Bang Zulkifli Abbas, saya mau berbicara Yohanes 3 ayat 3. Tetapi kalau Anda mau bahas mulai Yohanes 17 sampai jangankan ayat 1 sampai 26. Sampai 26. Ya, itu tidak ada di situ mengatakan di situ adalah Yesus adalah Tuhan. Saya buktikan. Tidak ada. Ini adalah Tuhan. Saya buktikan. Dengar baik, saya beri kesempatan untuk saya buktikan bahwa Bapa itu adalah Yesus sendiri. Ya oke. Tapi kalau tidak bisa buktikan bagaimana? Kita buktikan dulu. Kita pemahaman saya sesuai firman. Jangan memahami di luar Bibel. Oke, sepakat bro. Sepakat. Jadi yang berkata di Yohanes 17 itu adalah Yesus. Posisi Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Apakah firman itu adalah Bapa? Firman itu adalah Bapa sendiri. Firman itu Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kembali kepada Yesaya 55 ayat 11. Baik, kita baca. Segala Bapa yang keluar dari mulutku. Kita baca. Pengertian Pak Juma beda dengan pengertian saya.
Jadi Nah, Pak sekarang, Juma tahu. sekarang Anda mengatakan firman itu Saya adalah baca dulu. Bapa. Saya baca dulu. Aku baca. Oke. Ada Silakan. supaya jangan salah memahami. Oke, saya bacakan. Oke, silakan. Yohanes 55 ayat 11. Ya, Yesaya 55. Oh ayat ya, 11. Yesaya 55 ayat 11. Terima kasih. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak. Sekarang Anda ganti kata firman menjadi Bapa. Sebentar dulu, saya belum siap ngomong, ya. Saya belum siap ngomong. Saya terangkan dulu, baru bisa nanti kita. Selama ini kan Pak Juma ngomong A sampai Z, saya diam. Oh enggak dong, kita kan diskusi. Anda juga ngomong. Belum siap. Siapa saya bilang baca, Anda diam? Belum saya siap baca satu ayat, udah dipotong, ya. Saya bukan status saya di sini sebagai siswa. Status kita sama-sama. Sama. Ini betul, kitab sama. terjemahan. Anda memahami kitab Anda hanya dengan menggunakan ilmu terjemahan. Demikian juga saya memahami kitab Anda. Tidak ada dalil kebenaran yang Anda bisa jadikan sebagai acuan. Baik. Pemahaman kita berbeda Betul. ketika melihat kitab Anda. Anda memahaminya dengan iman, saya memahaminya dengan akal. Sekarang Anda ganti kata firman menjadi Bapa. Monggo. Baik. Ya. Firman itu yang saya imani, yang saya mengerti, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Loh, tadi katanya firman itu adalah Perkataan yang Bapa. keluar dari mulut Allah itu ada 3 bagian. Pertama, bisa menjadi manusia, bisa maha pencipta, dan bisa diwahyukan kepada para nabi atau rasul menjadi kitab. Terus kapan posisi firman bisa menjadi Bapa? Posisi firman sebagai Bapa adalah ketika dia maha pencipta. Berarti nggak ada bedanya dengan tukul dong ya? Kenapa tukul? Tukul kalau jadi manusia tukul. Dia maha pencipta ketika dia menjadi Bapa. Dan dia menjadi anak ketika dia menjadi seorang utusan. Gimana? Beda nggak? Apakah tukul itu sebagai tukul yang mana ini sekarang? Ya terserah. Mau tukul timbul atau tukul mantra, terserah. Tertulis di mana tukul timbul itu menjadi maha pencipta? Melebar. Jadi makanya saya bilang Yohanes 17 ayat 3 tadi saya mau kupas tuntas di situ, tetapi saya mau kupas di mana dalilnya. Saya telah buktikan jangan melebar. Jadi sekarang gini. Oke, sekarang gini. Anda ingin membahas Yohanes 17 ayat 3. Kita mulai dari ayat pertama. Sekarang ketika Yesus menengadahkan tangan ke langit, apakah dia statusnya itu sebagai Tuhan atau ciptaan Tuhan? Dia adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Saya tidak butuh bahasa gereja. Saya butuh penegasan akal. Sebagai dokter Anda harus menegaskan ini. Yesus ketika menengadahkan tangan ke langit, dia sebagai Tuhan atau sebagai ciptaan Tuhan? Dia sebagai, bukan ciptaan dia. Dia Tuhan sendiri. Dia Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri sementara dia adalah manusia? Siapa bilang manusia? Jadi, yang dilahirkan Maria? Itu bukti bahwa Tuhan itu, firman Tuhan itu adalah Allah. Dari mana Anda bisa mengatakan itu bukti? Bukti apa yang Anda bisa katakan itu sebagai bukti? Sementara bukti yang ada di lapangan secara ilmiah dia adalah manusia. Tertulis di kitab suci bahwa Bapa, Firman, Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah satu. Itu di dalam konsep pemahaman Trinitas, Tritunggal. Apakah Yesus mengajarkan Trinitas, Tritunggal? Itu ajaran Yesus semua. Di mana Yesus mengatakan tentang Tritunggal? Firman yang tertulis semua itu atas ilham Allah. Saya minta Yesus, bukan kitab Anda. Saya minta di mana Yesus mengatakan tentang Tritunggal. Tunjuk satu ayat di mana Yesus mengatakan tentang Tritunggal. Semua kita Tritunggal. Yohanes. Saya tidak minta semua. Saya minta satu ayat, dokter. Matius 28, di mana Yesus mengatakan tentang Trinitas. Matius 28 ayat 19 itu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Loh, itu perintah membaptis bukan menyatakan ada 3 pribadi Tuhan. Ya, tapi pengertian Bapak begini. Itu pengertian Anda. Halo. Saya minta penjabaran begini. Yesus sebagai jalan keselamatan dan hidup, bukan pemahaman Anda. Biarkan dia berdua. Saya minta pengajaran Yesus. Yang menjadi jalan keselamatan dan hidup itu adalah Yesus, bukan Anda, bukan gereja, bukan rumusan bapak-bapak gereja. Saya minta tunjukkan dalil di mana Yesus mengajarkan tentang Trinitas. Kalau Matius 28 ayat 19 yang Anda tunjukkan, itu hanya menyebut oknum per oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak menceritakan bahwa itu adalah Tuhan 3 pribadi. Baik, Yohanes 5 ayat 7. Silakan. Bapa, Firman, Roh Kudus.
ketiganya adalah satu. Enggak begitu. Saya screen ayatnya. Ya, Ada 3 yang bersaksi? ada. Oke. Ini dia, saksi ini sebagai Tuhan atau sebagai apa? Di mana dalilnya bahwa mereka ini adalah 3 Tuhan? Kan sudah tertulis di kitab suci. Iya, kitab yang Bahwa dikira suci itu yang mana dikatakan? 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sama ayat 8, ketiga itu juga Trinitas, mengabarkan Trinitas. Oh, Sama itu seperti pemahaman Anda. Ini Iya, jadi- dalil menyatakan sebab ada 3 yang bersaksi. Nah, sekarang kalau saya juga ikut bersaksi, apakah kemudian saya juga ini adalah Tuhan? Ini saya silakan. belum masuk ke dalam keotentikan dalil ini sebagai firman Tuhan atau sabda Yesus atau karangan biasa. Mana dalilnya? Ini hanya 3 bersaksi. Dalil bahwa dia adalah 3-tiganya pribadi Tuhan. Ya saya udah saksikan itu. Kalau nggak percaya kan saya nggak bisa paksakan. Itulah dasar saya bicara. Nah, itu dia. Nah, Makanya itu, saya katakan, coba Anda menggunakan analisa ilmiah. Ini 3 yang bersaksi, bukan 3 Tuhan. Ini 3 yang bersaksi. Ada 3 yang bersaksi. ketiganya adalah satu. Sama seperti Pak Juma. Pak Juma memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Pak Juma yang Oke, kalau itu yang Anda jadikan acuan, saya ingin tanya. Sebelum Kalau Yesus itu menjadi manusia, apakah Bapak pada diri Bapak itu sudah ada unsur kemanusiaan? bukan manusia Bapak. Bukan. Nah, Tapi dia Berarti menjadi... Anda salah mengambil analogi makhluk untuk menunjukkan pribadi Tuhan. Kenapa? Anda mengatakan tubuh manusia itu terdiri dari jasad, roh, dan jiwa. Ya kan? Jiwa. Nah sekarang, apakah Bapak tanpa Yesus, Yesus itu sudah ada? Sudah ada. Dari mana Anda mengatakan bahwa Bapak pada mulanya adalah manusia? Bukan manusia. Pada Nah, mulanya berarti adalah firman. kalau bukan manusia, Anda salah mengambil analogi Tuhan itu sebagai manusia. Roh, jasad, Jadi, dan jiwa. Yohanes 17 ayat 5, sebelum dunia ada, aku sudah ada, kata Yesus. Kalau itu Anda katakan sebelum dunia ada, aku sudah ada, dari mana Yesus tahu? Ya karena dia sendiri Tuhan. Kalau begitu, kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Ketika itu dia masih manusia. Lalu ketika dia menyatakan aku ada sebelum Abraham ada, dia sebagai apa di situ? Dia memang sebelum ada Abraham, dia sudah ada, dia sudah memang Tuhan. Loh, dia mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, dia katakan pada saat posisinya menjadi manusia. Betul. Kenapa pada saat posisinya menjadi manusia dia tidak tahu hari kiamat? Karena Apa yang Anda jadikan sebagai acuan kebenaran, sebagai landasan pijakan berpikir, kemudian pada posisi yang sama, ketika dia manusia dia tidak tahu hari kiamat, ketika dia manusia dia tahu bahwa dirinya sudah ada sebelum Abraham ada. Itu kayak mana ceritanya Anda menjelaskan kepada kami? Yesus diutus bukan untuk memberitakan kapan ada hari kiamat, tetapi tanda-tanda hari kiamat sudah dikatakan di Matius 24 ayat 14. Injil Kalau kerajaan tanda-tanda akan kiamat diberitahu, juga maka semua orang tahu. dari mana dia tahu? Tanda-tanda kiamat semua orang tahu. Betul. Yang Dari saya mana tahu? katakan, ketika Anda mengatakan Yesus mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada, lalu kemudian Anda mengatakan dia tahu karena dia adalah Tuhan. Nah, kenapa ketika saya tanya kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Karena dia adalah manusia. Nah, pada saat dia menjadi manusia, dia menjelaskan dirinya ada sebelum Abraham ada. Kenapa dia tidak mengambil kekuatannya itu untuk mengetahui tentang hari kiamat, menyampaikan kiamat itu kapan? Baik, saya terangkan. Pertama, saya jawab kan, saya terangkan. Hari kiamat seorang pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang di sorga yang tahu. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Saat dia ke bumi, bukan Tuhan, dia manusia. Nah, sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu pernah berhenti menjadi Tuhan karena dia menjadi manusia? Tidak. Tuhan maha hadir. Sekalipun dia turun ke bumi, dia tetap di sorga. Maha hadir. Berarti yang turun ke bumi ini siapa? Firman-Nya. Bagaimana bisa Anda mengatakan firman-Nya sementara yang keluar dari mulutnya bukan Yesus? Tertulis bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kenapa? Karena pada zaman dahulu kala Allah menyampaikan firman-Nya melalui nabi-nabi. Ditolak. Nah, artinya sekarang Yesus ketika datang turun. Allah sendiri turun menjadi apa lagi? Ketika Anda mengatakan
Dulu Musa, Abraham menerima firman, menyampaikan firman. Bagaimana dengan Yesus? Menerima firman, menyampaikan firman atau tidak? Yesus adalah firman sendiri yang turun jadi manusia. Apakah dia masih menerima firman? Dia sendiri firman. Apakah dia masih menerima firman? Ketika dia manusia, dia masih menerima firman. Loh, yang turun ini siapa? Dia firman yang turun jadi manusia. Kalau dia firman dia turun sebagai manusia, lalu kemudian menerima firman, lalu menyampaikan firman itu kepada manusia, apa bedanya dengan Musa? Beda dengan Musa. Musa Bedanya di mana? itu adalah manusia. Sementara Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan hubungan suami istri. Terus roh yang ada di dalam diri Musa itu Roh rohnya Kudus itu siapa? adalah pribadi Allah sendiri. Saya tanya, roh yang ada di dalam diri Musa itu roh siapa? Roh Allah ada di dalam dia ketika Allah mencurahkan. Nah, berarti roh yang ada di dalam Musa adalah roh Allah juga kan? Yang dicurahkan bukan Allah sendiri. Saya tidak tanya. Tapi Roh yang ada di dalam diri Musa itu roh Allah atau bukan? Roh Allah sebagian. Oke. Sebagiannya? Sebagiannya roh manusia. Sebagian. Oke. Kasih. Silakan Peta Lempu dilanjut. Saya ngopi dulu jam 1. Ya, kalau saya Peta Lempu kita ngomong Yohanes 17 ayat 3. Oke. Jangankan Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 1 sampai dengan 26. Ayo. Halo. Baik, saya istirahat dulu ya. Yohanes Yusuf. Ganti sarung dulu. Semua saya istirahat ya. Iya. Pak Adi. Saya istirahat dulu ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Oke, Pak Yusuf. Mohon maaf ini Pak Yusuf. Kalian kali. Oke. Saya asik sekali sama Pak Yusuf ini ngobrol santai tadi sebenarnya. Tapi ada Oke, terima kasih. dokter ini. Oke. Iya. Ya, silakan. Dokter Adi. Oke. Dokter Adi. Pak Yusuf, siap. Dokter Adi. Ya, Pak Andi. Gini Dokter Adi. Yohanes 17:3 Ya. itu maksud Anda gimana sih? Coba terangkan sejelas-jelasnya, Pak. Nah, tadi kan saya dengar Pak Peta sama Pak Yusuf. Mohon izin Pak Yusuf ya. Iya, silakan Pak. Ya udah. Silakan Pak Adi. Silakan Pak Yusuf. Apa Silakan Pak Adi. Jelaskan. Pak Dokter. Pak Adi aja. Ini Pak Adi. Yohanes 17:3. John 73. You know? Apa tarik kasih ulun Kan asro. Kasih mati ya. Sisa kalau nolek kak. Kirinya kamu Bang Andi malah Iya. Sabar aja lo di peta ini nana aja nih dikasih. Kalian nak kasih wae. Mak de ya time sana. Aduh, kena roaming. Enggak, tadi itu sebagian roh Tuhan, sebagian roh Allah katanya. Takut sama saya itu, Makanya kalau artinya ini kalau mau bahas Yohanes 17 ayat 3, jangankan 3, 1 sampai 26 pun sukulayani kok. Ada langkung saya kalau ini. Ada Pak Agung itu loh, ada Pak Agung yang gantiin. Pak Agung, selamat pagi Pak Agung. Pendeta Agung, selamat pagi. Nasu butung. Pendeta Agung dari Tatan Lo tak busuk dan Pak Yusuf, lo ni cede mana tak busuk dan. Cede mana pulang? Saya berani. Cede mana? Ya ni roko makeda selili Pak Muyolo. Saya berani. Yakin lo ngernange buat sudangi. Nandra saya. Enggak ada yang ngerti. Artinya Melisa datang di sini gitu. Gitu ya. Iya. Iya. Nasi lalu nangir si paling ngerana. Pada angkat tuh ibu-ibu lo ke saya. Wester kiri belok kanan. lari nih semua. Kareba itu apa artinya? Oh, karebe itu karebe. Mau baik. Serabi. Apa artinya? Ada. Mau baik memang. Pak Agung ini, Pak Agung. Ada di Pak Adi nih. Ada Pak Adi. Hadir. Ya, tunggu dulu. Bagian saya 5 menit ya Pak Adi.
Ya, Jangan dulu ya. Meli, jangan dulu, ntar dulu Pak Adi nih. Aduh, nggak connect lagi. Ih, mau nanya sebentar aja. Boleh. Kemarin Nanya. itu Boleh. waktu Yang penting jangan Lebaran- bertanya saya punya istri atau dia ya, jangan. Oh, Sudah enggak, punya. nanya yang santai Oh. aja ya. Waktu Lebaran Idul Fitri itu pasti nggak lupa sama ini ya, menu masakan coto Makassar ya. Oh iya dong. Oh iya. Aduh, enak Dor. banget. Tapi kalau di sini ada, cuman mungkin kalau di sana lebih nikmat lagi ya rasanya ya. Makanya ke sini dong. Nanti gue temenin. Iya dong, nanti dong. Oli mau kasih Ya, mau ngerasain coto Makassar. Ini live. Iya, Mana iya. ini? Oh, live ya. Iya, mana Pak Adi tadi? Lokai Bone. lo ke Magur jodoh. Mana nih nggak ada debat nih? Iya, dari tadi Lokai dia bahasa putih Rasoy. terus mana ada yang ngerti nih? Iya. Ada gurunda di sini mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada juga Puang di sini rupanya. Iya, Assalamualaikum Puang deh. warahmatullahi wabarakatuh, Puang. Dewi Teh. Dari tadi pertama, bertiga tadi toh. Masya Allah. Aduh, Nggak jadi debat, Akhi. Sudah Tetap tadi, boleh. tapi datang Pak Adi juga ini terlempar lagi nih, tidak tahu terlempar kemana ini. Tadi ngobrol sama Pak Yusuf, Yohanes Yusuf, tiba-tiba masuk Pak itu si Pak Adi, Dokter Pak Adi. Adi. Dokter Nah. Mahadi. Dokter Mahadi. Oh, itu Dokter Mahadi itu. Iya, Dokter Mahadi. yang tadi. Astagfirullah. Kalau janjian itu dari kemarin aja. Aduh, ternyata pantas. Libas dia. Bukan cuci deh. Iya, aduh. Ini siapa ini kayak Bibi Sugi Kristologi? Saya sudah siapkan di Yohanes 17 ini. Saya sudah buka di Cantik handphone ini. sekali. Cantik sekali katanya. Mirip mukanya Daud Umar. Tapi masih ada saudara kita tuh, Pak Agung tuh, Pendeta Agung tuh. Pendeta Agung, silakan Pendeta Agung. Silakan, Aduh, Pak Ini loh, Agung. ini cantik sekali. Maaf Ini siapa nih. seperti Titi Sugi Iya, Kristologi. gimana? Gimana Jadi- Pak Agung? jadi gini, saya sebenarnya bukan Iya. pendeta. Oh, Terus nggak apa? apa-apa lah. Prajurit, Hokage, prajurit, ninja. Saya ini pendukungnya Ustadz Zuma. Oh, Gitu. Iya. Jangan diinterogasi Kirain. dong. Iya, makanya saya tadi Interogasi tuh aja. merasa lucu aja kok dipanggil pendeta. Oh, Iya, Pak Agung ini ya, Muslim kalau atau nggak mau Kristen? dipanggil Ini saya. Pak Agung Muslim atau Kristen, Pak? Muslim. Oh, Muslim. Waduh. Oh, salah tahu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya langsung ngomong, Pak. Kalau Masih kalau kurang lagi Danaar ya. ini siapa Danaar? Danaar ini siapa nih? Iya, Danaar ini belum open mic dia. Cakep juga sih. Fotonya bagus. Bagaimana kalau malam ini Ustaz Sugi kita jadiin orang Kristen dulu dia berkat? Saya tanya. Boleh. Boleh ya kali ya. Pendeta Sugi Pendeta- Kristologi, aneh itu kedengarannya kalau pendeta gimana sih? Cantik dia malam ini. Cantik banget itu. Titi Sugi. Cakepnya minta Terima ampun. janggo. Mana ini ada di penasaran saya ini Yohanes 17 ini terpampang di depan saya ini. Sudah Sabar kita. Tanya aja loh, Ja- sabar. Jangan dipikir Dokter Adi itu enggak hantam meja di rumahnya. Hantam meja, tendang bangku, pokoknya stres tadi dia tuh. matul kesedenai. Iya, Kawaliku dia sabar. baca deh. Sabar Ki. Nggak ada yang ngerti. Sugi, itu di sampingnya siapa? Ini yang punya channel apa? Viral Apa namanya? Indonesia Salam satu ya? akidah. Salam satu akidah. Oh, iya. Ya, ini kenalkan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto, salam satu akidah. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam satu baru Tuhan. tampil nih di Zoom ini. Informasi terakhir katanya donasi sudah sekitar 15 jutaan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa ini? Helos Ahmad siapa? Helos Ahmad. Masuk Oh, aja. Islam ini Islam. Masuk aja dari HP.
Di Zoom HP. Iya, Oh. masuk aja. Ini murid yang keberapa ini? Saya tidak tahu malam ini kok kenapa saya semangat sekali. Mungkin saya diurapi sama Roh Kudus kali ya. Ya, mungkin pengaruh pengurapan itu minyak GPU. Bukan, kuda Swaib. Habis makan kuda kemarin toh. Minyak kuda ya. Allahu Akbar. Ya, sepertilah para Kristot. Kaum Avodajara, Tritunggal Cabang Melayu, BNH Kanjir. Ini live. Bang Andi, monitor. Goldian, dari mana aja Dian? Dari tadi, Puan peta lampu. Dari mana aja baru kelihatan? Tadi di room utama. Mau nanya dong sama Bang Handi, boleh? Lo aku dulu, aku mau tanya Bang Andi. Bang Andi. Wah. Oke. Saya kirim linknya aja, Bang. Tanya sama aku aja, Meli. Iya, boleh. Ini kan baru masuk nih. Tadi kan ngomongin tentang diurapi. Itu apa sih diurapi? Tanyain saya dong, Meli. Janganlah Ustaz Sugi. Aduh, Ustaz Sugi nih. Satu-satu jawab. Tangannya lu. Goldian dulu. Begini, maksudnya diurapi itu adalah orang yang itu mimpi nggak jadi. Masalahnya live. Kok nggak jadi? Nggak, masalahnya live. Siapa nih yang bisa jawab nih? Saya kan nggak tahu. Oh, itu Bang Andi. Masih ada. Bang Andi, Ya? mau tanya. Itu Kristen yang debat malam-malam yang aku tuh hanya 3 itu mana? Udah nggak pernah nongol. Yang malam-malam itu Bang Andi. Ya udah malu Yang lah, udah security diomelin. kata Bang Andi. Kok nggak pernah Udah nongol? diomelin semua orang. Udah hilang. Itu debat terkocak itu. Ustaz Juma aja nih yang jawab. Ustaz Juma. Udah hilang semua. Ada tuh. Gimana? Oh. Ustaz Juma, apa sih yang dimaksud dengan diurapi itu? Oh. Ada yang otak. Ya. Ico. Rapi tuh. Diurapin. Halo, biar saya jawab ya. Ya, silakan. Iya. Boleh. Diurapi itu maksudnya singkong, terus dikasih Suaranya biasa kelapa aja. diparut itu. Suaranya biasa aja dong. Kenapa sih kok suaranya dikecil-kecilin gitu? Ya itu, diurapi itu ya singkong kan direbus terus dikasih kelapa diparut, itu diurapi namanya. Singkong direbus. Ya. Kasih kelapa. Itu diurapi namanya. Terus ini ya digoreng ya. Nah, enggak, singkong direbus kasih kelapa diparut tuh kan enak. Nggak ada kasih tomat aku nggak bicara deh. Saya kasih sambung. Sabar kok, sapu. Kenapa sih susah sekali jawabnya? So laki mau aku. Itu aja itu. Masolang laki musik. Guru saya aja yang jawab, biarin. Kasihan. Iya. Lo ke baju Kalau boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa deh. Lo ke baju mati kak kalau. Simulasi aja Bang Andi, simulasi aja. Mel. Ya. Bisa nggak suaranya tegas-tegas? Jangan dulu begitu dong. Kenapa? Suaranya ya tegas-tegas dikit lah. Dulu kalian. Jangan dulu begitu suaranya. Nanti diarahkan ke room diskusi aja. Gatal mulutku pengen debat ini malam ini. Itu pahatan harusnya. Enggak ada yang bisa jawab ya. Saya juga tidak tahu kenapa malam ini kayaknya saya semangat sekali nih. Iya, sama aja nih. Saya juga semangat nih. Ya udah saya lab aja ya. Saya boleh tertular kayaknya. Oleh mau kemana Meli? Ustaz Suma sama Ustaz Sugi. Pertanyaan saya nggak dijawab. Oh, oke lah, oke. Dijawab dengan serius nih. Diurapi dari kata Ibrani itu masaha ya. Yang artinya itu mengurut, meminyai. Jadi mengurapi itu ya meminyai, diurut gitu loh. Kayak tukang pijit itu kan dikasih minyak terus diurut-urut begitu Meli.
Dah itu jawaban saya. Ya. Kalau di sini kalau bahasa Banjar urap itu kayak ini loh, sayur mayur yang dicampur-campur gitu. Cocok itu. Pas Cocok. itu. Ternyata udah tahu jawabannya malah nanya. Iya. Gimana sih? Tapi kan beda persepsi ya. Di sini kalau urap itu beda persepsi. Alengi kasih brohandi majago matu. Sering dengarnya tapi nggak tahu. Dan oleh ngurus makun raya naslukku. Andi acara giveaway-nya nggak jadi ya? Entah itu Bang Andi ditunggu-tunggu nggak ada nongol. Oh, udah jam Kapan? berapa nih? Mohon maaf ya, saya live dulu ya. Mau kemana? Mau tidur, udah malam. Baru jam berapa? Tunggu dulu ya. Oh, ini live ini. Oh gitu ya. Udah nggak apa-apa kan, saya duluan ya. Oke, selamat beristirahat ya Mel ya. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu balu sempo ini. Live. Saya ada pertanyaan nih kawan-kawan, bisa dijawab nggak? Boleh. Kalau masuk. Ustaz Zuma. Ya, saya ingin bertanya nih. Bisakah Yesus membuat dirinya menjadi Bapa? Bapak? Bisa. Kalau Yesus menjadi Bapak, berarti dia mempunyai orang tua. Maksudnya gini. Pertanyaannya itu loh, bisa apa enggak? Lu kayak orang Kristen juga, Kung, ditanya muter. Bisakah Yesus membuat dirinya menjadi Allah, menjadi Bapa, menjadi Tuhan, maksudnya gitu? Itu dalam bahasa Arabnya itu adalah mustahil. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya sangat-sangat tidak bisa. Terus kayak mana ceritanya Yesus yang di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Dengan cara apa firman menjadi manusia? Dengan cara dikandung. Kalau saya bisa. Matius 1 ayat 15 ayat 18 sampai ayat 25, Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Bisanya dia firman menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia ini bisa nggak berubah menjadi Allah? Bisa. Ya, tidak bisa, Bang. Kok bisa? Gimana ceritanya bisa? Dia tahu hari kiamat saja nggak bisa. Kok bisa dia bisa berubah menjadi Tuhan? Boleh. Oke, saya jawab. Itu yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa apa saja. Mau jadi kodok juga bisa. Mau jadi manusia juga bisa. Betul. Itu Tuhan. Nah, sekarang ini yang manusia ini loh. Kan dia sudah jadi manusia. Manusia ini bisa nggak berubah menjadi sang pencipta alam semesta? Bisa. Kan dia manusia ini 100% manusia, 100% Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi bagaimana mungkin dia itu 100% manusia, di kesempatan yang sama dia juga 100% Tuhan. Terkecuali kalau pada kondisi yang sama Anda mengaku Kristen dan di posisi yang sama Anda juga tidak waras. Boleh. Itu loh. Tapi ini kan pemahaman menurut kekristenan, ini pemahaman kekristenan. Jadi Anda nggak boleh memasukkan pendapat lain, apalagi akidah lain. Itulah yang diimani, bukan saya imani ya, awas loh. Itulah susah loh jadi orang Kristen. Saya lagi serius. Itulah yang Oke, jadi karena peta lempu yang ketawa. Ketawa, saya kan lagi serius. Iya, ya itulah yang namanya 100% manusia, 100% Tuhan kan gitu. Jadi dia itu bermujizat bisa. Waktu dia bermujizat dia Tuhan. Gak bisa orang itu bercerita bahwa itu kan konsep imannya, gak bisa kayak itu. Jadi kita mengenal berbagai macam agama yang ada di dunia ini. Islam, Kristen, Yahudi, Sinto, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Dari kesemua agama yang ada ini, agama Islam dan agama Kristen itu merupakan dua agama yang berkaitan erat. Karena agama Kristen dan tokoh-tokoh yang ada di dalam agama mereka, sebagian besar itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi nggak bisa dengan alasan lah, itu kan imannya Kristen, tunggu dulu.
Itu iman Kristen, tapi Anda membawa-bawa nabi kami, Anda membawa-bawa kitab kami gitu loh. Agama Yahudi Bukan saya termasuk bawa-bawa. Bukan saya bawa-bawa, Pak Juma. Anda yang bawa-bawa, Anda yang datang belakangan, saya duluan. Siapa bilang kitab Anda itu baru diterjemahkan kapan? Lembaga Alkitab Indonesia itu baru kemarin sore, itu pun belum mandi. Gimana sih? Yang Kristen Ya, siapa ini, Bang? Tapi Tuhan saya kan Dua-duanya. duluan ada. Anda kan 600 tahun baru nongol. Oh, saya nggak duluan. bisa. Gimana, Lembaga Anda? Alkitab Indonesia itu baru ada kemarin. Mending kalau kita udah pada stres nih gara-gara ada lama kayaknya. begini Pak Profesor Sigit serta Suma sama Bang Andi. Assalamualaikum saudaraku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anda jangan main keroyokan di sini, jangan main keroyokan dong. Ini Bagaimana kalau kita bahas yang tadi dicoba diangkat oleh siapa Pak Gak bisa. siapa? Yohanes 17 ini kita bahas 1 ayat sampai dengan 26. Untuk membuktikan di situ bahwa di situ tidak pernah di situ menjadi sebagai Tuhan. Boleh. Iya. Tapi jangan main keroyokan. Inilah sifatnya Muslim di sini, suka main keroyokan. Pak, mohon maaf Pak. Kami tidak ada main keroyokan. Gitu. Iya. Tapi saya bicara Anda banyak gitu loh. Ya, sekarang Bapak bicara dulu. Apa yang Bapak mau tanyakan? Iya, tadi saya mulai bicara. Aku dan Bapak adalah satu. Emang masalah buat kalian kalau aku dan Bapak adalah satu? Ya, tidak ada masalah. Bagi kami nggak ada masalah. Itu urusan Bapak. Ya, ini masing-masing urusan. Terus kenapa kalian ini seperti main keroyokan begitu? Iya. Satu dong. Oke. Bapak dan Anda adalah satu. Silakan aja. Nah, sekarang kalau misalnya saya tampar Bapak, apakah itu artinya saya juga nampar Allah, Tuhannya Bapak? Wah, enggak. Ini kan 100% Terus manusia, satunya di 100% mana? Tuhan. Terus satunya di mana? Satu nusa satu bangsa gitu. Iya, ada dalam diri di situ, tapi kan nggak ikut digampar kan gitu. Loh, gimana ceritanya loh? Katanya Bapak ada di dalam diri Anda. Kan Artinya sebelahan. kalau saya tampar Bang Handi ya sama aja nampar Bapak ya kan? Kan Nah, sebelahan enggak, Bang Juma. Ya kan, kan melindungi, nggak mungkin dong, kan saling melindungi. Dia kan nggak mungkin Melindungi. Maksudnya Bang Handi pakai helm gitu. Pada stres ya, Bos. Juga sih. Pak Bonaro, selamat malam Pak Bonaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Bagaimana kabar Pak Bonaran ini? Susah Baik, ya jadi Bang. orang Baik. Kristen itu. Aku tadi mau jadi Kristen ya Bang. Ternyata diambil alih sama Bang Juma sama Bang Handi dan Saya sebenarnya tidak klimaks dengan Pak Yusuf tadi ini. Baru ditambah lagi sama Pak Adi tadi ini. Sabar Kipo. Orang sabar itu pantatnya lebar. Siapa si Daud Umar? Boleh. Orang sabar itu pasti pantatnya lebar, dijamin itu. Itu Pak Daud yang kemarin itu murtad ya? Iya, dia itu murtad. Waduh, tahu begitu kemarin. Iya itu murtadin itu kita. Musuh bebuyutan lama itu. Saya mau tanya serius Bang Juma. Tapi kelepak-kelepak tadi itu kelepak-kelepak itu sebenarnya Pak Adi itu sudah jawabannya sudah ngaruh ngidul tadi itu sebenarnya. Ini masih suasana live, saya mau bertanya serius ini. Ustaz Sugi boleh jawab, semuanya boleh jawab. Ustaz Juma juga boleh jawab. Kan begini, Kristen itu dalam hal peristiwa atau kejadian Palestina ya, itu sepertinya agak pro kepada Yahudi gitu. Sedangkan kenyataannya bahwa kalau nggak ada Yahudi yang menjadi otak pelaku pembunuhan Tuhannya kan Kristen nggak ada. Kan begitu. Terus artinya, kemudian orang... Bukan tidak ada, tapi gagal kitabnya itu Pak. Ntar dulu. Nggak ada Kristen Pak kalau Yesus nggak mati gitu loh. Kan begitu. Pertanyaan saya kepada ini semua yang ada di sini itu. Ini fungsi Yahudi dalam hubungannya dengan Kristen seperti apa sih? Bang Juma boleh jawab, apa yang lain silakan. Ya, saya duluan ya. Ya. Jadi hubungannya itu saling menguntungkan dan saling memanfaatkan satu sama yang lain. Jadi Kristen menjadikan
Yahudi untuk sampai kepada tujuan, Yahudi juga memanfaatkan Kristen untuk sampai kepada tujuan. Makanya hubungannya erat. Tapi ketika berbicara mengenai akidah, itu hubungannya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali hubungannya, dalam arti kata bahwa apakah konsep yang ada di dalam ajaran Kristen itu benar-benar murni berasal daripada pengajaran para nabi yang kemudian mereka sebut dengan kitabnya kitab Tanakh atau Torah, itu tidak ada hubungannya. Tetapi dalam kehidupan duniawi, ya kedua kubu ini saling menguntungkan, saling memanfaatkan satu sama yang lain. Oke, sekira gitu. Terus masuk ke ini ya. Apa sih? Terus kemudian itu informasikan yang tertulis di Bible itu. Ada yang noise. Assalamualaikum. Waduh. Ya, silakan Pak yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ustaz Sugi tadi itu Ustaz Sugi. Oh, jadi gini. Jadi Ustaz Sugi lagi. Jadi ini kan Zionis Yahudi itu kan adalah otak pelaku pembunuhan tuannya orang Kristen dan gitu. Pertanyaan saya ditinjau dari segi kemanusiaan, ya apakah boleh dikatakan Yahudi atau Zionis Yahudi ini adalah pelanggar HAM terberat yang ada di muka bumi? Oleh Bang Joma atau yang lain? Silakan yang lain. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, saya jawab sendiri pertanyaan saya. Taruh Bang Andi, boleh jawab gak nih? Bentar aja. Ya silakan. Ya, kalau menurut secara ideologi itu paham Zionis itu memang agak-agak kejam, Bang. Jadi dia jadi ideologinya itu tentang penyatuan bangsa Yahudi, membuat sebuah negara itu kalau nggak salah Theodor Holtz itu penggagas Zionis. Sebentar dulu, Anda ini seperti orang Kristen juga menjawab muter-muter. Pertanyaannya adalah Kristen, apakah Zionis Yahudi ini boleh dikatakan pelanggar HAM terberat di dunia karena dia membunuh Tuhan? Begitu pertanyaannya. Loh, kok Zionis membunuh Tuhan? Gimana sih? Yang menjadi otak pelaku pembunuhan Yesus siapa? Romawi lah. Bukan Yahudi menjadi otak pelakunya. Romawi eksekutornya. Romawi. Eksekutornya itu Romawi. Otaknya itu Yahudi, bukan Zionis. Itu kalau dibilang Zionis, itu masih belum bisa dibilang Zionis juga, Bang. Zionis artinya apa sih? Zionis itu ideologi. Zionis itu sepupunya si Unyil. Itu kata Zionis itu muncul karena itu tadi Theodor Holtz itu. Nah, Theodor Holtz. Itulah yang awal menjadi namanya Zionis. Cuma kan waktu pembentukan negara Israel itu kan tidak tercapai cita-citanya itu. Nanti setelah datang Inggris, yang menjajah bangsa, menaklukkan apalagi Ottoman. Baru ini ada hanya namanya Israel. Ini hanya saya sinkronkan dengan zaman sekarang. Saya yakin waktu itu nggak semua orang Yahudi itu setuju dengan otak pelaku ini, rencana pembunuhan Nabi Allah ini kan gitu. Jadi saya biar mulai dimengerti bahwa ya oke lah kita bagi dua itu gitu. Nah, ya orang yang membunuh ini oke lah Yahudi ini otak pelaku pembunuhan Tuhan. Apakah masuk pelanggaran HAM berat? Kira-kira? Silakan. Kalau itu ya iya, membunuh seseorang tanpa ada rasa salah, tanpa bersalah itu udah melanggar HAM. Oke, baik. Nah, jangankan seperti itu. Terus kita kembalikan ke Palestina. Adalah Zionis Yahudi yang membantai masyarakat rakyat yang tidak berdosa. Kira-kira ini ada hubungannya enggak? Ada semacam hubungan turun-temurun jiwa pembunuh dan pelanggaran HAM ini yang terjadi di Palestina. Ada yang mau jawab? Ada yang
Jadi begini Bang Andi. Begini Bang Andi. Kebetulan gini kan ini live ya. Nggak apa-apa. Kita tidak boleh berasumsi. Kita harus berdasarkan by data. Ya karena jangan sampai ini akan menjadikan kita bumerang buat kita semua. Jadi saya berharap teman-teman kalau menjawab harus by data. Jangan sampai ada counter yang bisa merugikan kita semua dan Yesus. Itu aja sih pesan saya. Silakan. Ya karena sesuai fakta memang kan banyak rakyat sipil di Palestina begitu kejamnya, sadisnya Zionis Yahudi ini ya membombardir Palestina. Bahkan Masjid Al-Aqsa saja itu di di blok, nggak boleh mengganggu orang sholat kan begitu. Nah pertanyaan saya, ini ada hubungannya nggak sih? Ada semacam faktor turun temurun dari otak pelaku Yesus dan pembunuhan manusia yang tidak berdosa di Palestina. Ada hubungan apa enggak nih kira-kira? Oke. Ya silakan. Kalau menurut Yesus di Yohanes 8:40-44, bapa dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya itu adalah iblis, Bang. Jadi bapa dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus adalah iblis gitu. Itu kata Yesus. Terus kemudian Yesus juga pernah bilang di Matius 23 ayat 33, Israel Yahudi itu keturunan ular beludak dan keturunan pembunuh para nabi-nabi. Dan kemudian yang membunuh Tuhannya Kristen itu memang Romawi, tapi dosanya itu ada pada kami katanya orang Yahudi. Mereka bilang biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami gitu. Jadi kalau Bible ini benar gitu, maka berarti bapaknya Yahudi yang bertanggung jawab atas pembunuhan Yesus itu adalah iblis. Gitu Bang, kira-kira gitu Bang. Nyambung nggak Bang? Nyambung. Tapi enggak. Ya silakan yang lain. Kalau gue gini Bang Andi, kalau konsepnya dari Yahudi pas pembunuhan Yesus itu kan Yahudi para rabi karena adanya politikal juga. Bahwa rabi Yahudi itu nggak suka itu Yesusnya mengajar atau memimpin itu para umat Yahudi gitu. Sedangkan yang sekarang itu Yahudi dengan Zionis itu agak berbeda. Takutnya nanti teman-teman kita itu salah konsep. Nggak semua Yahudi setuju dengan pergerakan Zionis yang digagas sama Theodor Herzl. Ya itu kan tadi udah dipisah. Aku udah ngomong dari awal. Tidak semua Yahudi sependapat dengan rencana pembunuhan Yesus. Nggak semua setuju, saya yakin itu. Nah, tapi terlaksana juga kan, ya yang saya ceritakan ini adalah otak pelaku pembunuhan Yesus. Apakah ada, apalagi di hubungan tadi Bapak Iblis kan gitu, apakah ada semacam ya kesinambungan urutan dalam hal membombardir Palestina? Apakah ada hubungannya atau tidak gitu loh? Ada yang berani jawab nggak? Kalau saya sih sederhana. Ya gimana, Ustaz? Apa yang terjadi saat sekarang ini itu kan karena orang-orang ini memang dari sejak tahun sekitar tahun 1800-an lah. Mereka ini kan memang tidak punya tempat. Ya, yang saya maksud sini adalah Zionis ya. Mereka tidak punya tempat. Mereka tidak punya wilayah, mereka tidak punya negara gitu loh. Tahun 1902 apa 01 itu dia ingin mencaplok Uganda untuk dijadikan sebagai negara Yahudi. Kemudian di tahun yang sama juga ia mengusulkan Siprus untuk menjadi tempat pendudukan mereka. Nah, Argentina juga pernah dijadikan salah satu wilayah yang diusulkan oleh Zionis untuk menjadi tempat pemukiman Yahudi, menjadi negara Yahudi.
Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana kemudian Mozambik dan juga Kongo itu juga pernah dijadikan target. Nah, mereka tidak berhasil di situ. Mereka gagal di situ. Maka kemudian mereka muter haluan. Bagaimana kemudian wilayah yang bisa mereka jadikan sebagai acuan untuk tempat berkumpul orang-orang Yahudi ini, ya larinya kepada Palestina. Padahal mereka itu orang cerdas. Mereka itu bukan orang bodoh. Mereka diungguli, ya, mereka diunggulkan dengan pemahaman IQ mereka itu tinggi lah, intinya gitu. Ya. Masa iya mereka tidak tahu latar belakang dari sejarah keturunan mereka, nenek moyang mereka itu dari mana gitu loh. Masa dia tidak tahu itu? Bagaimana kemudian tanah Kanaan itu yang punya siapa? Mereka ini kan orang-orang dari keturunan Yusuf kan, yang tadinya jadi budak di Mesir kan. Jadi mereka ini adalah mantan budak. Budaknya siapa? Budaknya Mesir. Budaknya daripada Siti Hagar. Yang kemudian diputarbalikkan justru Siti Hagar yang menjadi budak. Ini fakta sejarah. Secara histori itu tidak bisa dipungkiri itu. Jadi mereka mencari tempat di mana mereka bisa bermukim. Alasan yang mereka kemudian jadikan sebagai acuan pembenaran adalah kitab mereka. Karena anak-anak Abraham dijanjikan tanah Kanaan. Memang anak Abraham cuma dia. Itu satu. Kemudian yang menduduki pemukiman tanah Kanaan atau Kananiun itu kan keturunan Abraham. Berarti janji itu sudah tergenapin. Nah, kalau misalnya anak-anak Abraham, keturunan Abraham yang menduduki tanah Palestina sekarang, itu sudah tergenapin. Lalu siapa Zionis ini? Ya. Siapa mereka ini? Jika mereka kemudian mengklaim secara nasab, mereka adalah pewaris tanah Palestina, itu sangat lemah. Itu klaim yang dibuat-buat, yang mengada-ngada. Dan sangat mudah untuk dibantah secara akademisi. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena itu tadi, nenek moyang daripada bangsa Arab, dari kalangan orang-orang Kananiun yang kita kenal dengan sebutan Kanaan, itu telah menginjakkan kaki itu jauh sebelum mereka itu ada di sana. Itu sudah 3.000 tahun sebelum Masehi loh itu. Orang-orang Arab itu sudah menduduki tanah Kanaan. Bahkan ada yang mengatakan 4.000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Kanaan yang adalah keturunan Nabi Ismail itu sudah duduk di situ. Makanya dikatakan tanah Kanaan. Jadi alasan mereka setelah mereka gugur, gagal ya, mengklaim Uganda, mengklaim Cyprus, mengklaim Argentina, Kongo, Mozambik. Mereka gagal di situ, mutar haluan lagi, cari tempat di mana kita bisa ada celah untuk bisa menguasai sebuah wilayah. Nah, Palestina dianggap bisa. Sampai mereka melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk menguasai wilayah itu. Ya terlepas daripada yang Bang Handi tanyakan tadi, ya memang mereka adalah keturunan dari orang-orang yang suka membunuh nabi-nabi, kan gitu. Mereka ini katanya orang pilihan, betul, sekaligus orang yang dikutuk. Kan sudah jelas dia dipilih oleh Allah. Ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia, dia pilih bukan bangsa Indonesia, bukan dia pilih orang Cina, bukan dia pilih orang Bugis, orang Makassar. Yang dia pilih adalah keturunan daripada Yakub. Allah milihnya di situ. Sehingga orang-orang ini karena dipilih merasa orang yang paling penting di antara seluruh manusia. Mereka merasa di atas kastanya daripada yang lain. Padahal secara kebetulan ajanya dia yang dipilih. Kan gitu. Ya. Berapa banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah. Tapi bangsa ini tetap membangkang. Coba. Kalau kita mengurutkan secara sejarah, secara histori, mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah, kekuasaan Allah dinyatakan kepada mereka, itu sangat luar biasa. Coba. Sampai-sampai satu-satunya bangsa yang oleh Allah menurunkan makanan langsung dari langit hanya kepada mereka. Satu-satunya bangsa yang pernah diselamatkan dengan lautan dibelah hanya kepada mereka.
Bayangkan, Pak. Satu-satunya bangsa yang secara secara runtun diberikan nabi, diberikan rasul hanya kepada mereka. Diberikan kitab hanya kepada mereka. Apa hasilnya? Membangkang juga. Nah, kalau orang sekarang, kita orang yang hidup jauh dari kenabian, jauh dari mujizat para nabi, membangkang terhadap perintah Allah secara analisa akal masih bisa dimaklumi. Lawang kita jauh dari masa kenabian. Lawang ini duduk, makan, tidur sama Nabi Musa. Masih juga membuat patung berupa sapi, coba bayangkan. Sudah didampingi Nabi Harun. Sampai-sampai Nabi Harun hampir dicelakai oleh Nabi Musa. Kenapa kau membiarkan mereka tersesat? Apa kata Harun? Aku tidak sanggup. Mereka ini terlalu kuat. Pembangkangannya terhadap Tuhan terlalu kuat. Makanan sudah jatuh dari langit. Diperlihatkan bagaimana mayat-mayat berkelimpangan menjadi hidup di hadapan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap saja membangkang. Ketika dibawa oleh Nabi Musa dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan, apa kata Nabi Musa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang ada di dalam. Jangan biarkan apapun yang hidup di dalamnya. Tapi apa kata mereka? Wahai Musa, kamu aja dengan saudaramu Harun, bersama dengan Tuhanmu yang masuk berperang. Kami biarkan di sini duduk-duduk menunggu. Kan memang bangsa kurang ajar mereka itu. Sudah diantar, sudah dikasih makanan, ya, sudah dikasih apapun fasilitas dari Allah. Semua semua dikufurkan. Semua dikufurkan. Diberikan kitab dikufurkan, diberikan nabi dikufurkan. Diberikan rasul dikufurkan, diperlihatkan tanda-tanda mujizat pun masih tetap terlena. Jadi orang ini memang sombong, memang angkuh. Ya. Nah, yang celaka kalau kita tinggal diam dengan kondisi seperti ini, kita hanya bisa berleha-leha. Melihat kondisi saudara kita dibantai di sana, kita masih bisa berleha-leha. Tidak ada sedikit pun terketuk perasaan ini untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita di sana. Itu celaka. Itu makanya saya bilang ini pertanyaan sangat-sangat bagus, pertanyaan Bang Handi. Ya. Luar biasa pertanyaan ini. Jadi orang-orang Yahudi ini itu tidak berhak atas tanah Palestina. Sekali saya katakan, sejengkal tanah Palestina pun mereka tidak punya hak untuk itu. Orang-orang Yahudi yang selalu beralasan mereka mewarisi tanah nenek moyang mereka di Palestina itu tidak punya hak. Kenapa? Nenek moyang bangsa Arab lah yang pertama kali menginjakkan kaki di Palestina. Ya, itu fakta. Makanya mereka mau merebut tanah Kanaan. Berarti ada yang punya tanah Kanaan itu sebelum mereka rebut. Kan gitu. Ada tuan rumah. Itu loh Bang. Baik. Saya sambung Pak Jol. Silakan. Cuma jawaban Anda sangat menyentuh hati kita semua dengan latar belakang itu. Jadi kalau menurut saya kan tadi itu adalah Zionis adalah gerakan nasionalis Yahudi yang bertujuan menciptakan dan mendukung negara nasional Yahudi di Palestina. Tanah air kuno yang Yahudi atau Ibrani Epres itu kan gitu. Itu tujuannya sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah karena ini banyak tuduhan-tuduhan dari umat sebelah mengatakan kok Islam di Indonesia begitu peduli sih? Ya mohon penjelasannya begitu. Itu Masjidil Aqsa itu milik Palestina saja atau milik umat Muslim seluruh dunia? Apakah ini merupakan sebagai bentuk gerakan religi kita merasa mempunyai yang sedikit Yahudi banyak ikut campur di situ? Nah, itu pertama. Kedua, apakah hanya dengan tanah saja atau memang ada gerakan Yahudi ini untuk mengurangi populasi Muslim yang ada di Palestina? Ini ada dua. Silakan, Ustaz Juma. Saya atau yang lain nih, Bang? Ustaz Juma aja biar kondusif. Kalau yang lain mau nambah sesudah Ustaz Juma boleh. Silakan. Baik. Jadi gini, seperti yang saya nyatakan tadi. Ya. Agama di atas muka bumi ini itu banyak. Tetapi Al-Quran sebagai kitab suci itu menyebut hanya ada agama Yahudi
di mana agama Yahudi termasuk agama yang sering-sering disebutkan secara intensif di dalam Al-Quran. Oleh karena penganut agama Yahudi di Indonesia ini, secara praktis boleh dikatakan tidak ada, meskipun oknum-oknum yang mengaminkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi itu ada. Tapi saya katakan secara praktis mereka agama itu tidak ada di Indonesia secara resmi. Sehingga kita di Indonesia ini tenang. Kita tidak menemukan adanya persoalan dengan penganut agama ini. Dipahami ya kalimat saya? Ya. Di Indonesia kita tenang. Kenapa? Mereka tidak berbentuk agama yang disahkan. Andai saja, saya tidak bisa bayangkan. Nah, walaupun gerakan Zionis internasional nyata di dalam kehidupan kita, mohon maaf kata ini ya, itu mengobok-ngobok kebijakan yang ada di negara kita. Ya, ini tidak bisa dipungkiri, itu fakta. Sementara Al-Quran sebagai kitab suci mayoritas umat, mayoritas penduduk Indonesia, itu tidak berbicara secara khusus tentang agama-agama lain seperti Buddha, Hindu, Sinto, dan lain-lain. Al-Quran menceritakan tentang agama Yahudi dan Nasara. Jadi kaitan antara agama Islam, agama Kristen itu jelas menjadi kuat. Karena kenapa? Itu tadi. Kristen memiliki dampak langsung terhadap keimanan umat Islam. Begitu juga Yahudi. Umat Islam memuliakan Nabi Isa alaihissalam, Yahudi mengutuk Nabi Isa alaihissalam, lebih-lebih Kristen jauh lebih parah mengutuk daripada Nabi Isa alaihissalam itu. Jadi jangan dikira orang ini mensucikan, mencarikan jalan terbaik untuk kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Yahudi, Kristen itu cari satu dua. Di dalam pandangan kita sebagai umat Islam dalam menghujat Rasulullah Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan nama Yesus. Mereka memuliakan dari lisan. Tapi secara akidah, mereka menginjak-injak utusan Tuhan. Ini perlu dipahami. Umat Islam taat pada ajaran tauhid murni yang diajarkan oleh Nabi Isa dan nabi-nabi Allah lainnya. Tetapi ketika umat Islam kemudian ingin mendudukkan nabi-nabi ini sebagai orang suci dengan melestarikan tempat-tempat yang di mana mereka lahir, di mana mereka mati, di mana mereka menjalankan misi dakwah. Karena satu rangkaian konsep Islam, umat Islam itu harus beriman kepada para nabi ini. Maka secara tidak langsung umat Islam diwajibkan merasa terpanggil ketika hal-hal yang berkaitan dengan nabi-nabi ini itu diobok-obok oleh orang kaum kufar. Jadi ketika umat Islam murkah ketika Masjidil Aqsa atau Yerusalem atau Palestina, tanah yang suci yang dan dimuliakan, itu wajar. Karena umat Islam memang bersentuhan langsung dengan lokasi itu, dengan wilayah itu. Berbeda dengan mereka, hanya menggunakan tempat itu sebagai tameng. Kalau umat Islam memang itu adalah ikatan daripada iman mereka. Apalagi di sana adalah saudara-saudara kita. Umat Islam dengan umat Islam yang lain itu ibarat satu tubuh. Satu sakit-sakit semua. Satu sakit-sakit semua. Jadi ketika orang Palestina ya disiksa, dianiaya, dibunuh seperti yang saat sekarang ini, sakit hati ini. Itu nggak bisa dipungkiri karena dia adalah saudara kita, dia adalah saudara kami. Belum lagi tempat ibadah kita di sana. Dan yang perlu mereka tahu, kiblat pertama umat Islam itu di situ. Rasulullah Muhammad SAW pertama kali di sana mendirikan sholat. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau umat Islam itu murka, marah, itu wajar. Islam tidak bisa dibatasi dengan wilayah. Islam tidak bisa dibatasi dengan negara. Islam ya Islam. Dimanapun berada, tetap Islam, tetap bersaudara. Hari ini jangan kita berpikir wah ini kan yang dianiaya kan yang di sana itu urusan negara mereka, itu internalnya. Tidak bisa. Islam itu nggak gitu.
Dimanapun Islam itu dianiaya, itu sama halnya menganiaya Islam seluruh dunia. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu akidah. Ya. Kita adalah satu tubuh. Umat Islam dimanapun, di luar negeri, di dalam negeri, teraniaya, itu sama halnya menganiaya umat Islam secara keseluruhan. Jadi tidak bisa dikatakan, oh ini kan negaranya dia, Yahudi, Israel, Islam di sana, itu adalah urusan negara mereka. Nggak bisa. Jadi wajar ketika umat Islam yang ada di Indonesia ini, itu mengambil langkah untuk membantu saudara-saudaranya. Ya minimal mengumpulkan donasi untuk mereka makan. Kita tidak bisa terjun ke sana. Kita tidak bisa berangkat ke sana. Kita tidak punya kekuatan untuk itu. Maka cukuplah gaji kita, penghasilan kita, harta kita sumbangkan untuk mereka. Biar mereka bisa makan, bisa berjuang. Kalau perlu, biar mereka bisa beli senjata. Untuk mereka gunakan menjadi jihad. Kita jangan tinggal diam. Kita masih di sini. Dia saudara kita. Bagaimana rasanya kalau di negara kita ini terjadi hal yang seperti mereka alami. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Apakah mereka akan tinggal diam? Apakah mereka tidak bangun di tengah malam mendoakan kita dengan tetesan air mata? Andai saja. Nah sekarang ini bukan andai, ini sudah terjadi. Mereka yang mengalami itu. Masihkah kita ingin tidur? Masihkah kita tertidur lelap? Tidak merasakan penderitaan mereka? Sampai duit 50.000 pun susah untuk mereka. Coba kita bandingkan kalau itu terjadi di negara kita. Ya, jadi sekali lagi saya katakan sahabat-sahabatku di luar sana yang non-muslim, ya, ketika Anda melihat kami di negara ini bersatu untuk membantu saudara kami di Palestina, itu adalah sudah hukum di dalam agama kami. Ukhuwah Islamiyah namanya. Dan ingat, bukan hanya kepada saudara kami muslim. Kepada non-muslim pun diperintahkan dalam ajaran kami untuk melindungi orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizalimi, mau Islam, mau non-Islam. Itu hukum yang mengikat umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika orang musyrik ini, orang-orang yang meninggalkan kufur kepada Allah ini, minta perlindungan, kata Allah, lindungilah antar kepada tempat yang aman. Itu kaidahnya di dalam ajaran agama Islam. Apalagi saudara kami muslim. Ya, jadi kami Islam itu tidak dibatasi oleh negara. Oh, ini Islam Nusantara, ini Islam Malaysia, ini Islam Jeneponto, ini Islam Takalar, ini Islam Jawa, ini Islam Bandung. Tidak ada dalam ajaran agama Islam itu. Umat Islam itu adalah satu tubuh. Satu sakit, semuanya sakit. Tidak mungkin Anda sakit gigi, yang lainnya tidak merasakan. Itu pasti. Bagaimana Bang Handi? Setuju. Baik, terima kasih Ustaz Jovan. Saya kembalikan sedikit sesuai dengan apa yang kita programkan, sudah berlangsung 2 hari, yaitu Save Palestine melalui Zoom ini. Saya sebagai moderator sekaligus sebagai yang ditugaskan oleh Amir kita, Julfikar dan Dewan Suro, akan saya selingi bahwa di live chat di YouTube yang Anda tonton sekarang di Julfikar Official, Julkipli M. Abbas Channel, dan Menara Siar yang lain, di situ tertera rekening yang bisa Anda berpartisipasi berapapun nilainya. Kami akan salurkan semuanya ke Palestina. Sebulan penuh ke depan nanti akan kita upayakan sebanyak mungkin untuk membantu saudara-saudara muslim yang ada di Palestina. Sekali lagi, terima kasih atas donasi yang telah Anda berikan. Hari ini, hari ketiga, sudah terkumpul kurang lebih 15 jutaan rupiah. Semoga atau apapun yang sudah Anda berikan, kami dari sini mengucapkan terima kasih. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang menyumbang, berdonasi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke topik, ada yang mau bertanya atau ada yang ada sumbangsi pendapat? Silakan, saya kembalikan ke forum. Monggo. Saya kok ketika ketika saya orasi kayak gini, Bang Handi kok suaranya jadi kecil ya? Saya takut. Jadi terharu ya, Bang. Kecil ya? Saya pikir takut, Bang Handi.
Oh, semangat. Enggak ada. Semangat. Beda dengan kalau menghadapi domba kan, ini sedikit menyentuh hati gitu, Ustaz Jumat gitu. Ini saya kembalikan ke topik tadi. Di sebelah itu saya nggak usah tutup-tutupi saudara-saudara Kristen yang kita sering ajak dialog, debat mau di WA mau di sini, itu seakan-akan itu mendukung gitu. Kalau saya tanya kamu ini mendukung siapa? Ada yang netral, ada terus terang bahwa mereka setuju banget. Kalau Yahudi membombardir Palestina, Andi yang berbicara gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi saudara-saudara Kristen mohon, kalau memang Anda tidak mempergunakan religi, agama, ya tolong lihat kemanusiaannya seperti apa begitu. Anak-anak dibunuh, orang tua, perempuan, orang lagi sholat gitu loh ya. Jadi kembali ke topik, Bang Juma tolong terangkan. Sebenarnya ini Yahudi ini tujuannya apa sih? Atau biang kerok dari semua ini siapa? Apakah Hamas atau rakyat Palestina? Atau memang Yahudi ini adalah biang kerok dari semua ini? Silakan Bang Juma. Jadi gini Bang, kalau kita merujuk kepada kitab-kitab terdahulu, Allah memang sudah menubuatkan di dalam Ulangan 32 ayat 21 kalau nggak salah ya. Ada yang Bang Sugi mungkin ingat dalilnya. Ulangan 32 ayat 21. Nah, jadi gini, ada di sini. Di ayat ini jelas Allah mengatakan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh kitab ini ya. Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bodoh. Sepintas kalau kita melihat ayat ini, kelihatan sekali bahwa Allah itu murka terhadap pembangkangan Bani Israel. Cemburunya Allah itu bangkit, sakit hatinya Allah bangkit. Maka kemudian Allah, bagaimana cara Allah membangkitkan cemburunya Bani Israel? Allah menggunakan yang bukan dianggap umat pada masa itu. Bagaimana cara Allah membangkitkan sakit hatinya Bani Israel? Allah mengatakan, saya akan membangkitkan sakit hati mereka dengan bangsa yang bodoh. Maksudnya dengan menggunakan bangsa yang hina, bangsa jahiliyah, bangsa yang dungu, bangsa yang bodoh, dalam arti kata ummi. Jadi kalau hari ini orang-orang ini sakit hati, iri dengki, cemburu, murka, sakit hati terhadap bangsa yang disebut ummi, itu sudah dinubuatkan. Orang Samiri bisa hilang, orang Farisi boleh hilang, orang yang lain bisa hilang, bangsa-bangsa yang lain. Tapi satu bangsa ini dipanjangkan usianya oleh Allah. Untuk apa? Untuk merasakan sakit hati, untuk menyaksikan kejayaan Bani Ismail, untuk melihat kerajaan Allah yang diambil dari mereka kepada Bani Ismail. Murka, cemburu, sampai-sampai tempat tinggal aja mereka nggak ada. Itu sudah dinubuatkan oleh Allah. Ya, kalau kita berbicara mengenai nubuat. Kemudian bangsa yang kita bahas pada malam hari ini, saya katakan tadi mereka itu adalah bangsa pilihan. Tapi mereka itu adalah bangsa pembangkang. Mereka itu adalah bangsa tegar tengkuk. Dan mereka memang dari dulu gemar berkelahi mereka itu. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat Kristen itu menganggap membela mereka, orang-orang Kristen ini lupa. Yang kemudian mengkhianati Tuhan mereka itu adalah oknum yang sudah
nyata nyata dalam kitab mereka, dalam agama mereka. Tuhan mereka dikhianati. Tuhan mereka dikhianati dan pengkhianat ini berkongsi dengan musuh Tuhan mereka. Berkongsi dengan orang-orang yang mengajarkan ajaran pagan, yang menguasai, yang memperbudak mereka. Itulah mereka yang menjadikan agama mereka yang tadinya adalah pembunuh, yang tadinya mengaku sebagai orang yang berkobar-kobar hatinya membunuh umat Tuhan, yang tadinya mengaku sebagai ahli kitab, tadinya mengaku orang Farisi, yang tadinya mengaku keturunan Benyamin. Itu yang mereka jadikan sebagai teman, melupakan ajaran hakikat ajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi saya boleh katakan gini, para sahabat sekalian. Orang-orang yang kita sebut sekarang ini sebagai Zionis, wilayah yang memang sekarang sudah berbentuk negara. Tapi negara itu negara kecil. Namun jumlah mereka tak terhitung banyaknya dan tersebar di seluruh dunia, termasuk di negara kita ini. Ya, menurut data yang kita terima, mereka di Indonesia ini sudah sampai 5.000-an ya, yang dari bangsa mereka. Nah, ini sesuai dengan janji Allah kepada Nabi Ibrahim, nenek daripada bangsa Israel, yang dikatakan akan memiliki keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Mengatakan mereka ini adalah bangsa tegar tengkuk. Sejak Nabi Musa membawa mereka dari tanah perbudakan, ya, mereka itu sudah kepala batu, keras kepala mereka. Baik. Itu pembangkang, gitu Bang. Oke. Begini, Bang Jul, saya lanjutkan gitu ya. Kalau yang pernah saya baca itu ada 3 faktor gitu. Kenapa Yahudi ini mau membombardir terus Palestina gitu. Saya hanya yang pertama dulu, kedua nanti yang ketiga gitu. Adalah satu, mereka kecewa dengan kabar gembira yang pernah disampaikan Nabi Musa alaihissalam akan datangnya utusan Nabi yang berasal dari golongan mereka, yang tingkah lakunya sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata utusan itu bukan dari Bani Israel, keturunan Ishak atau putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan dari keturunan Ismail alaihissalam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat Bang Juma tentang faktor pertama ini? Silakan. Ya, itu betul. Jadi gini, sahabat-sahabat, kita harus pahami dulu, apakah ketika Nabi Isa alaihissalam itu sudah memulai memperlihatkan mujizatnya, sekonyong-konyong ditolak oleh mereka? Tidak. Sebagian besar dari mereka yang memiliki pengharapan itu sangat berharap bahwa benarkah ini yang dijanjikan oleh Allah? Tapi ketika orang ini tidak mampu mengusir penjajah layaknya Musa, mereka sudah mulai sedikit demi sedikit kecewa. Kelihatannya bukan ini. Tapi dia bisa menghidupkan orang mati. Tapi bukan ini, karena Mesias itu yang dijanjikan itu bukan kayak gini. Mesias yang dijanjikan itu ya sama seperti Musa. Dia bisa melakukan satu komando, satu Yerusalem bisa bergerak, menyelamatkan mereka, mengusir penjajah, ya, membuat penguasa itu tunduk pada mereka, kepada dia. Lah yang ini, nggak ada apa-apanya. Berarti bukan Mesias yang ditunggu-tunggu ini. Nah, lalu kemudian mereka melihat kitab suci mereka yang mereka sedikit demi sedikit tinggalkan. Oh, di situ ada nubuatan rupanya. Pertama nubuatannya, tongkat estafet kerajaan Yehuda tidak akan berpindah sebelum datangnya yang berhak untuk menerimanya. Dia yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan. Itu sudah ada nubuatannya.
Lalu kemudian nubuatan yang kedua sama seperti Musa. Ya. Nah, yang menyakitkan hati mereka kemudian adalah membuat mereka membangkang adalah ketika dari Nabi Musa alaihissalam, ketika dikatakan bahwa tidak akan ada lagi seorang nabi yang sama seperti Musa yang datang dari Bani Israel. Itu diterangkan dalam Yesaya 43 apa? Ayat berapa gitu ya? Itu dikatakan seperti itu. Tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa. Sementara di dalam Ulangan 18 ayat 8, akan ada nabi yang sama seperti Musa yang berasal dari saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka ini siapa? Mereka ini adalah Bani Israel. Saudara-saudara Bani Israel siapa? Bani Ismail. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu datangnya dari Bani Ismail. Ini yang membuat mereka kecewa, putus asa. Sehingga sehebat apapun nabi yang datang ditolak. Karena kenapa? Sudah dijanjikan akan datangnya sosok nabi. Bukan dari bangsa kita, tapi dari saudara-saudara kita, Bani Ismail. Makanya semua upaya-upaya yang dilakukan, bagaimana dalil-dalil yang ada di dalam kitab mereka yang menerangkan tentang datangnya sosok penolong lain di luar daripada bangsa mereka, itu mereka lakukan sebisa mungkin untuk menghilangkan jejak itu. Tapi Allah itu Maha tahu. Sehebat-hebatnya mereka menyembunyikan kebenaran, ternyata tangan mereka, lisan mereka tetap dituntun oleh Allah untuk kepleset. Sehingga di dalam kitab mereka masih meninggalkan nubuatan-nubuatan jelas meski dalam bentuk terjemahan yang merujuk kepada Bani Khedar, yang merujuk kepada Baka. Ya. Jadi tidak bisa, sehebat apapun mereka menyembunyikan nubuatan itu, tetap saja Rasulullah Muhammad SAW adalah pelanjut estafet kerajaan Allah yang tadinya pada Bani Israel kembali kepada Bani Ismail. Demikian Bang. Allahu Akbar. Ya, baik. Di Kuantila yang ada di live chat, di situ ada kami ada running text berjalan di situ ya. Di situ ada rekening, Anda bisa berdonasi untuk save Palestina. Saya Andi tetap jadi moderator, jadi menerasi yang ada atau sedang live. Kami menunggu atau menanti partisipasi siapapun. Akan kami salurkan sepenuhnya ke saudara-saudara kita ke Palestina. Sebelum lanjut ke Bang Joma, ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya, silakan. Forum. Bang Andi, sih? Bang Andi, saya punya waktunya bentar. Ada Bunda Josi masih silakan. Stay? Bunda Josi. Saya masih nyimak dari tadi, saya nyimak. Silakan, silakan. Bunda boleh sama saya ngomong ke ruang Hebrew ntar? Oh ya, boleh, boleh. Nanti setelah acara selesai. Oh, Lipilipis cantik kali namanya. Lipilipis, listener Lipilipis. Oke, baik. Saya lanjut. Ada tadi saya menyebutkan ada 3. Itu satu sudah dijelaskan. Andres Bang Adi, Bang Emil. Oke, silakan Bang Emil. Monggo, tolong bertanya singkat, padat, sesuai topik. Silakan Bang Emil, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma nitip pesan aja ini untuk Ustadz Salma, kemudian untuk rekan-rekan kita yang ada di Zoom ini, di live chat apa di mana di YouTube ini. Terus gaungkan kalau kita umat Islam merasa sedih, merasa geram, merasa miris melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini, penderitaan mereka. Jadi kita yang tidak bisa bersuara ini dengan adanya Zoom ini merasa terwakili. Mungkin mereka-mereka yang tidak bisa bersuara, mungkin dengan adanya penyampaian dari Ustaz Zoma ini merasa berterima kasih sekali. Dengan adanya kita merasa terwakili. Demikian itu aja Ikan Filah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Emil Sah dari Padang. Ada lagi yang ada sumbangsi pikiran atau pengen bertanya, ada berkomentar, silakan ke forum.
Kalau nggak ada, saya lanjut. Bunda Yosi Hedres. Oke, Bunda Yosi, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang ada di sini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para netizen di channel Pak Ustadz Zuma, mungkin di Menara Siar lainnya, atau mungkin di Salam Akal Sehat Pak Ustadz Sugiono. Saya Julfikar Official juga, mohon maaf nggak kesebut. Julfikar Official, One Channel, Yan, JCC, dan banyak lagi yang tidak bisa saya sebut namanya, mohon maaf. Saya hanya ingin menghimbau, mari kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Tanya ke hati nurani. Apakah kita tega? Apakah korban yang merupakan wanita, orang tua, anak-anak, bahkan bayi menjadi korban? Apakah kita tega? Tidak usah kita melihat agamanya dulu deh. Kita lihat saja, kita lihat kejahatan yang menjadikan wanita, orang tua, dan anak-anak, ibu hamil. Mungkin saya yakin di antara rakyat Palestina itu ada wanita hamil. Apakah kita tega mengusir mereka dari rumah mereka yang mereka tempati? Lalu lihat dari sisi itu aja dulu. Saya hanya mau menghimbau kepada kalian semua yang masih mempunyai hati nurani, masih mengaku dirinya itu manusia. Tidak usah banyak-banyak, walaupun hanya 5.000 perak, walaupun hanya 1.000. Itu akan jauh lebih bermanfaat buat mereka. Ketika kalian berpikir, oh saya masih banyak kebutuhan, saya masih ini, benar. Tapi kalian hidup di negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak ada orang asing yang datang ke sini pada saat ini ya, ke Indonesia, yang menzolimi ibu kalian, yang menzolimi adik kalian, yang menzolimi istri kalian, yang menzolimi anak kalian. Saya yakin banyak dari kalian masih mempunyai hati nurani. Mari sama-sama kita di sini bergandengan tangan untuk membantu saudara kita yang sedang dalam musibah, yang kehidupan mereka itu tidak bisa saya katakan, saya deskripsikan dengan menjadikan mereka itu adalah dalam kehidupan yang biasa-biasa saja atau enak, tapi dalam miserable life. They are in miserable life. Mari kita sama-sama, yuk menyumbang untuk Palestina. Gak usah melihat sekali lagi ya saya katakan, tidak usah melihat agamanya, tapi lihat dari sisi kemanusiaan. Kita bertanya dalam hati lagi. Ya itu aja dari saya, Pak Andi, maaf. Saya tidak bisa meneruskan, terlalu emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar, kembali ke Jakarta, kemudian dari Amerika Serikat, karena ini tugas berdua, saya kembalikan ke adik tersayang saya, Triun, dari Bali. Silakan diambil kembali. Loh, baru gantian. Kumpul nyawanya ini. Bang Handi, ini lagi di mana kita ini? Lagi bahas apa? Ya, masih Save Palestine. Oh, ini hanya cair begitu saja. Apapun yang kita bicarakan di JCC ini, ya kita jadikan konten, kita jadikan semacam motivasi, apapun itu kita mulai belajar, ada manfaat dari obrolan kita. Jadi saya sengaja untuk memperdalam, terhubung karena ada Ustaz Juma yang banyak mengerti,
bisa mencerahkan kita semua, mencerahkan umat, terutama yang ada di live chat. Itu Mas Riun, silakan diambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Waalaikumsalam, silakan Amir kita. Untuk yang di live comment yang ingin turut menyumbangkan rezekinya kepada saudara kita, itu nomor rekeningnya sudah saya cantumkan di live comment dan sudah saya pin. Silakan. Dan untuk nomor teleponnya, silakan konfirmasi setelah mengirim donasinya, biar kita di sini bisa mencatatnya. Silakan, sudah saya taruh di live comment. Demikian juga mungkin di ini ya, di Aki Juma juga, atau di Yulkifli M. Abbas, atau di yang menarasi area yang lain. Itu nomor rekening sementara. Maksudnya sementara ini karena kita belum berbadan hukum, kita pakai nomor rekening pribadi. Insya Allah kami amanat di sini. Silakan Mas Andi. Oh, makasih. Insya Allah nomor rekening itu memang masih atas nama pribadi, tapi itu sudah disetujui Dewan Suro, sudah disetujui semuanya. Insya Allah kita amanah, tidak akan menyalahgunakan dan sangat-sangat transparan untuk jadi semua donasi yang masuk tidak ada tersisa, akan disalurkan semuanya ke Palestina. Betul ya Bang Jul? Betul, ngerokok dulu lagi. Betul. Untuk insya Allah besok, insya Allah ya, kalau ini kan udah 2 hari ini kita nggak ngasih, besok insya Allah habis Isya kita akan mengadakan giveaway juga, dan juga di situ insya Allah ya, ini teman-teman ada pelelangan sepeda motor. Kami masih menelusuri surat-suratnya agar semuanya fix. Kawasaki Ninja 250 tahun berapa itu tadi itu? cc 250 cc. 250 cc. Tahun 2013. Tapi kami belum bisa nge-share, kami masih mengumpulkan surat-suratnya ataupun identitasnya biar nanti semua bisa kita tampilkan di sini. Demikian Mas Andi. Baik, terima kasih Bang Jul, Amir kita. Saya kembalikan ke Bali dulu biar berbagi tugas. Silakan Bali. Monggo Mas Riun. Halo Bali. Oke, sebelum kembali boleh Tanjung Priuk bicara sebentar. Silakan Tanjung Priuk, monggo Pak Angon, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak habis pikir kalau ada agama yang di dalamnya mengajarkan, menjanjikan ada tanah yang mana tanah tadi ada untuk kebahagiaan, keselamatan, kesentosaan suatu kaum, suatu bangsa. Tapi tanah tersebut diambil atau dikuasai dengan cara-cara yang tidak manusiawi, yang tentunya juga tidak ilahiyah, tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Saya sedikit meragukan kesucian dari agama itu sendiri. Apakah agama itu yang tidak suci atau kitab itu sendiri yang tidak suci? Karena yang saya lihat, yang saya dengar dari realita yang kita sama-sama perhatikan sekarang, kebahagiaan apa yang akan didapat dengan cara kita mengorbankan suatu kaum, suatu bangsa, suatu manusia yang punya hak bahagia. Karena kita sama-sama melihat dan kita sama-sama evaluasi, tidak sedikit teman-teman kita yang mungkin sekeragaman berbeda dengan kita, seakan-akan dia serba salah. Satu sisi manakala kita ketuk hatinya, salahkah? Tidakkah kalian merasa khawatir? Tidakkah merasa sakit? Tidakkah kalian merasa terlenyuh hati kalian manakala ada saudara Anda yang diusir, dibom, diusir dari sholatnya, diambil rumahnya? Apa kalian sakit? Ya, dia bilang sakit. Tapi sisi yang lain, kalau kita tanya ke hati mereka, bagaimana sikap Anda kepada orang yang melakukan kesalahan, perampokan, pengambilan hak? Dia tidak mau memberikan komentar.
No comment kalau dia itu. No comment Dia mengatakan ini suatu yang bagi kami umat Islam khususnya bertanya, atau kita yang punya nurani bertanya, ini orang kenapa? Benarkah cara-cara itu dibenarkan oleh Tuhan yang kalian janjikan itu pertanyaan besar. Bahkan dia mengatakan, saya berdoa untuk mereka untuk memberikan supaya mereka bisa damai. Damai apa yang terjadi? Gimana bisa ada kedamaian kalau perampok masih megang parang, kalau perampok masih megang golok, kalau perampok masih pegang senjata? Sementara orang yang dirampok masih tergelepar di jalan. Sementara yang dirampok masih kelaparan, sementara yang digelap. Dan kita mengatakan kita doakan dan kita ingin perdamaian. Gimana ada kedamaian itu sendiri, saudaraku? Damai itu, mana damai, mana kesejahteraan, mana arti, mana damai sesungguhnya. Adil itu manakala si perampok diambil senjatanya, goloknya, senjatanya, bedilnya, ataupun itu yang mereka pakai, mereka tangkap, mereka borgol, dan mereka masuk ke dalam penjara. Berikan hukuman bagi mereka. Dan tanah-tanah yang telah dirampok oleh mereka kembalikan kepada yang berhaknya. Yang tatu, yang hari ini mungkin terlena, tergeletak di jalan, segera berikan kepada mereka bantuan. Itulah arti mana kedamaian sesungguhnya. Jadi kepada teman-teman khususnya yang mungkin berseberangan agama dengan kita, saya merasa bela sungkawa, saya mengutuk. Tapi sisi lain Anda diam, Anda melotot, Anda bengong. Melihat, menyaksikan kezoliman yang ada, saya yakin hati Anda udah berpenyakit itu. Fi qulubihim maradun fajadahumul marodo. Di dalam hatinya ada penyakit, Allah akan tambah penyakit itu. Anda akan kelihatan dungu di hadapan manusia, dan di hati Anda pun Anda dungu, Anda goblok. Baik. Itu Iwan bilang. Ya, jadi saya mengajak kepada teman-teman, kepada orang yang hari mungkin sok suci, sok punya ilmu kasih. Saya katakan Anda pembuah, Anda pembohong, fi qulubihim maradun. Di hati kalian ada penyakit. Satu sisi Anda ingin mendapatkan tanah yang dijanjikan, tapi Anda merem, Anda tutup mata. Realita yang ada hari ini, perampokan, pembunuhan, pengambil hak, Anda diam, Kak. Saya katakan agama anak cacat. Keyakinan Anda, Tuhan Anda yang Anda yakini itu sudah bukan hakikat lagi. Bukan Tuhan yang hakikat lagi. Bukan yang hakiki lagi. Kepada kita umat Islam tentunya, saya mengharapkan, Iwan Pilah, tidak setiap saat harta Anda dimintakan oleh Allah untuk itu. Saya mengetuk kepada hati kita, kepada rasa dan kemanusiaan kita. Bismillah Iwan Pilah. Mudahkan yang sedang keterangsara, yang sedang kesusahan. Gembirakan yang sedang sedih. Kita ini adalah orang Islam yang satu tubuh. Manakala satu sakit, maka sakit semuanya. Jangan biarkan si sakit keterusan sakit. Yuk. Angka 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Itu belum seberapa di hadapan Allah. Bernilai pahala, Anda mengurangi beban yang ada, dan bismillah. Inilah yang bisa kita bantu hari ini. Demikian Iwan Pilah yang saya serukan kepada teman-teman untuk menyadarkan hati-hati kalian yang sedang berpenyakit. Saya tegur, saya mengajak kepada hati yang sekalian yang berpenyakit, yang sedang berpenyakit, yang sedang salah dalam mencari. Kembalikan nurani Anda, kembalikan hakikat kemurnian, kesucian hati-hati Anda. Jangan jadikan Anda terbelenggu dengan keagamaan Anda. Anda telah dipermainkan oleh agama. Hadawallah ya raweh badna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ke Bali saya ambil lagi dulu, tadi ada janjinya 3, baru kedua. Jadi Iwan Pilah yang ada di live chat, di situ ada rekening, berapapun donasi yang Anda berikan, kami di sini sebagai pengurus JCC mengucapkan terima kasih dan semuanya akan kita salurkan
ke Palestina untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah di sana. Nah, ini topik malam ini adalah di samping pencaplokan tanah ke Palestina, di sini juga ditinjau dari segi religi. Apa sih sebenarnya yang membuat Yahudi ini ingin menguasai Palestina? Tadi yang pertama sudah dijelaskan oleh Banjuma bahwa di situ adalah kecewanya Nabi yang ditunggu-tunggu ternyata bukan dari Bani Israel. Kalau menurut saya yang kedua, Banjuma mudah-mudahan masih bisa ada di sini gitu, adalah tabut gitu ya. Tabut itu adalah menyebabkan orang Israel terus-menerus menggempur Palestina dan berupaya menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena mereka percaya ya Haikal Sulaiman atau Solomon Temple yang adalah Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang ini, itu di situ dahulunya adalah kuil Sulaiman. Mereka percaya di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat tabut, sebuah kotak yang berisi kitab Taurat dan sejumlah barang milik Nabi Musa dan Harun serta barang milik Sulaiman alaihissalam. Sesuai yang diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Saya mohon penjelasan ke Ustadz Juma atau Ustadz yang lain. Silakan. Supaya ikhwan fillah kita tercerahkan. Sebelum dijawab Mas Juma, ini saya konfirmasi lagi. Terima kasih untuk Zero dan juga Dikit Chat yang sudah berkenan untuk berdonasi. Saya minta tolong, itu udah nomor telepon saya sudah ada, saya kasih di situ. Konfirmasi saja biar kami mendatanya. Nah, terima kasih ya untuk Zero dan juga Adinata NDW. Terima kasih untuk donasi Anda. Itu aja Mas Adi. Silakan. Oke, makasih yang telah berdonasi. Kalau bisa dikasih link ke live chat supaya mereka bisa naik ke sini. Kita saling berkenalan saudara-saudara kita itu. Silakan Banjuma bisa ditanggapi mungkin surat Al-Baqarah ayat 248 itu. Monggo Banjuma. Ustaz juga. Apa udah ketiduran? Apa bagaimana? Oke, mungkin Banjuma belum, kembali nanti beliau ada. Ustaz Tata bisa jelaskan Al-Baqarah 248? Ustaz Tata? Ustaz Tata? Ada yang Ustaz lain bisa menerangkan? Kalau nggak ada, saya kembali dulu. Amba jadi Ustaz. Oke. Silakan. Ustaz moderator. Silakan. Ya, Bang Andi, syukran waktunya. Ya. Enggak, Deng. Kalau Al-Baqarah 28 nanti tunggu gabung siapa? Ustaz Tata atau Guru Nazuma. Yang pertama, mengenai jika kita membahas sisi teologis, jadi ini ada sedikit kaitannya dengan pertanyaan Bang Hati. Dari Yahudinya sendiri, terutama Yahudi haluan utama, yaitu Yahudi ortodok dengan sub-sub grupnya, Ivan Villa mesti paham, Ivan Villa. Ini ayat di mana mereka menentang negara Israel. Ini ayat di mana mereka menentang negara Israel. Akan hamba share. Kita buka di sini. Ya. Jadi nggak cuma Zionis, tapi anti Zionis itu ada di dalam tubuh Israelnya sendiri. Dan itu termaktub dalam Ketubot 111a ayat sebentar. Ayat 4. Nah, ini dia. The Gemara explains, Gemara itu adalah para rabi-rabi yang membreakdown atau menjelaskan kepada umat mengenai hadis Musa atau Torah CBLP atau oral Torah. Nah, Gemara menjelaskan ayat ini sangat penting karena seperti yang diajarkan oleh Rabi Yosei, anak dari Rabi Hanina, yang berkata, kenapa 3 sumpah ini diperlukan? 3 sumpah ya, yaitu Song of Song. Betul, 3 sumpah. Mazmur 2 ayat 7, Mazmur 3 ayat 5, dan Mazmur 8 ayat 4. Yang berbunyi, ini nih bahaya nih. 1. So that the Jews should not ascend to erect Israel as a wall, but little by little. Apa maksudnya di sini? 1. Yahudi tidak boleh memasuki tanah Israel dengan
dengan okupansi atau dengan invasi, tapi mesti dengan perdamaian. Poin pertama, ini kenapa Yahudi Ortodok menentang segala gerakan dari Zionis yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Lalu yang sumpah keduanya, and another one, that the Holy One, blessed be He, adjured that the Jews, they should not rebel against the rule of the nations of the world. Apa di sini maksudnya? Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengomandokan para Yahudi supaya mereka tidak rebel, tidak memberontak melawan aturan-aturan dari negara-negara dunia. Itu sumpah keduanya Yahudi, Ivan Pila. Yang berlandaskan kitab suci mereka ya, karena ini dalam Talmud loh. Talmud ini ya hadisnya kita lah, hadisnya Islam. Nah, terus yang ketiga, and the last one is that the Holy One, blessed be He, adjured the nation of the world that they would not subjugate the Jews excessively. Dan Tuhan yang Maha Kuasa mengsugestikan bangsa-bangsa di dunia mereka tidak akan mempersekusi Yahudi secara masif atau secara keroyokan. Apa yang terjadi ketika sumpah ini dilanggar? Ya kejadian itu semua tuh masalah di Palestina gitu. Inilah kenapa Yahudi anti Zionis ada. Dan yang menariknya, yang sangat-sangat yang sangat lucunya adalah mereka yang menentang ini adalah para Farisi, para ahli-ahli Torah itu sendiri. Mereka mempunyai sumpah, 3 sumpah ini untuk tidak memasuki tanah Israel kecuali Hasem yang menuntun mereka dengan perdamaian. Ini ada di Ketubot 111a ayat 4. Ketubot 111a ayat 4, Ivan Pilah. Nih, bentar. Aduh. Nah ini ya. Nih, gua share untuk kalian semua ke live chat. Nah, yang dari ke live chat Zoom, ke chat Zoom. Nah, yang lain bisa ngambil. Yang di Zoom bisa tolong sampaikan ke yang di live chat supaya mereka tahu secara agama, secara keimanan Yahudi, negara Israel ini haram atau asher ya, atau terlarang lah, ini haram. Terus kenapa kok bisa ada? Udah tahu haram kok bisa ada? Ini yang mesti dipahami. Theodor Herzl dan para Zionis lainnya, mereka ini adalah Yahudi fasik, Yahudi agnostik. Kalau di kita mah Islam liberal lah gitu, yang tidak taat pada hukum Torah. Itulah kenapa ketika nyampe di sana mereka tidak mendirikan negara, tidak mendirikan kerajaan berdasarkan Torah gitu. Mereka mendirikan mereka mendirikan negara sekuler, Ivan Pila. Mereka mendirikan kerajaan negara sekuler. Bertentangan sekali dengan Torah, di mana Israel itu harus dipimpin dengan hukum-hukum Torah. Gitu kan? Kocak jadinya. Di mana jadinya yang memegang kebenaran ini versi Yahudi tentunya ya, yang memegang kebenaran versi Yahudi ini ternyata kalah suara oleh mereka yang jauh daripada Torah itu sendiri. Ya, jadi drama rumah tangga lah dalam Yahudi ini. Nah, Tritung cabang Melayu apa paham yang kayak gini? Nggak akan paham. Mereka nggak akan paham, Ivan Pila. Karena mereka yang penting Islam disakiti, Islam ditindas, mereka senang mau siapapun itu yang menindasnya. Itu tuh Tritunggal cabang Melayu tuh kelakuannya. Terus yang paling menarik adalah semua pejabat-pejabat negara Israel dari zaman awal-awal Zionis terbentuk sampai sekarang Netanyahu, itu mereka semua Yahudi agnostik. Yahudi agnostik itu bisa dicek satu-satu orangnya. Bisa dicek satu-satu. Maka dari itu gue pribadi menantikan nanti di akhir bulan Mei ini ada bukan presidensial election bukan presidensi election tapi apa sih kalau misalnya rubah parlemen di Indonesia namanya Bang Handi? Apa namanya perubahan? Merubah parlemen.
Ya, nanti ada perubahan parlemen, lupa bahasa Inggrisnya. Ada perubahan parlemen di akhir Mei itu di Israel. Semoga partai yang naik itu adalah partainya Muslim dan juga partai yang mengusung Torah. Nah, keren kan? Ivan Villa baru tahu kan bahwa di dalam pemilu Yahudi, ya pemilu, tapi bukan presidennya yang diganti, perdana menterinya. Bukan. Jadi si Perdana Menteri. Netanyahu bangke ini emang udah habis masa waktunya itu. Gitu. Bukan impeachment, Kang. Bukan impeachment, bukan ya? Bukan impeachment. Emang masa waktunya udah habis, gitu. Jadi akan diganti. Lalu ini yang perlu Ivan Villa ketahui. Hamba tuh waktu 2-3 minggu kemarin sempat ikut kajian politiknya Yahudi dari rabinya sendiri. Itu dapat dari link B'nai Noah Indonesia. Jadi hamba masuk terus di sana memantau gimana perkembangan politik yang ada di Israel. Jadi yang dibahas politiknya ya, bukan teologisnya. Nah, Rabi. Oh ya udah, gimana Bang Sandi? Oke, itu aja. Kalau bisa Mas Riun, tolong dipromosikan agenda kita Save Palestine. Gimana motonya? Dan silakan menarik minat kepada netizen untuk berdonasi, silakan. Oh ya, itu tadi ya. Untuk Save Palestine ini update terbaru Ivan Villa, jangan ini ya, kita mesti nahan kesedihan. Yang terbaru adalah sudah ada 11 korban untuk anak-anak Palestina. Bertambah 11 korban per hari ini ya. Jadi sudah ada 11 nyawa anak-anak yang melayang karena invasi dari si Zionis keparat ini. Maka dari itu makin cepat bantuan kita terkumpul, makin cepat juga kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka, untuk memberikan pelipur lara lah dengan bantuan kita ini, karena bantuan dari kita ini bisa menjadi apapun yang mereka butuhkan di sana. Bayangin loh, listrik udah terputus, air susah di sana sekarang, udah susah, tercemar, air udah tercemar dan ini aliran air udah terganggu, banyak pipa-pipa air yang hancur, Jadi yang perlu kita ketahui bersama, Israel ini kan pinter. Maka serangan mereka ini tidak membabi buta, mereka menyerang posisi infrastruktur vital dari Gaza itu, air, listrik, media, rumah sakit kita belum lihat. Kemudian terus ini perumahan sipil yang dicap, ini rumahnya anggota Hamas, gitu. Jadi ditembak, hancur, nggak peduli Hamasnya ada atau enggak, tapi sipilnya banyak yang mati, itu yang dicari sebenarnya. Makanya sampai 11 korban ini ada tuh, gitu. Ya Bang Andi silakan. Oke, baik. Oke, Kewakila yang masih ada di live chat, di situ ada rekening. Anda boleh berpartisipasi berapapun nilainya, akan kami salurkan seutuhnya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang mengalami musibah. Semoga Allah melindungi mereka semuanya. Jadi jangan khawatir, apapun yang Anda berikan, berapapun nilainya, sangat berharga buat mereka. Kami di sini hanya memfasilitasi saja. Daripada ngobrol ngalur ngidul, lebih baik kita ngobrol yang bermanfaat. Kembali kepada topik, ditinjau dari segi religi. Faktor apa sih yang membuat Israel ini pengen menguasai Palestina? Tadi udah satu, itu adalah nabi yang ditunggu-tunggu, itu ternyata bukan dari Bani Israel. Ada Taubut, ada Masjidil Aqsa, ternyata di bawahnya ada harta karun. Menurut kepercayaan mereka, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Kira-kira Ustadz di sini bisa nerangkan nggak supaya Ikhwan Villa juga kita semua ini tercerahkan dari segi teologis, baik dari Yahudi sendiri dan diterangkan di Al-Quran. Silakan. Baik, ada yang sebelum mau menerangkan? Lanjut, donasi sudah masuk kurang lebih hampir 1 juta ini hari ini. Alhamdulillah. Dari Julfikar Official
Sebagian masih dalam perjalanan, sebagian sudah masuk, ada yang 250, ada yang 300, ada yang 100. Untuk sesi ini, untuk yang di Zulfikar Official, karena sudah 2,5 jam, maka itu saya tutup dulu, nanti kita teruskan lagi dengan live keduanya lagi. Kalau di sini ini sepertinya ada si Joker dan juga ada Alek yang masuk ke sini. Nanti kita di samping membahas masalah Palestina, juga kita akan menanyakan kepada teman kita yang Kristen bagaimana kemanusiaan mereka ataupun perasaan mereka melihat manusia yang dijajah di sana. Ya, untuk itu yang di Zulfikar Official sebentar lagi saya juga live sekitar 2-3 menit lagi akan saya live-kan lagi dengan tema yang berbeda, tapi dalam nuansa Save Palestina. Untuk itu saya ucapkan alhamdulillah ya untuk donasinya, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan ketemu lagi. Waalaikumsalam. Baik, silakan dibikin part kedua. Bagi yang live tolong ditutup dulu. Nanti kita berganti topik, tetapi tujuannya Save Palestina. Tentu dengan topik yang berbeda dan beragam informasi yang kita terima dari narasumber yang ada, baik dari inner Muslim maupun non Muslim yang ada di sini. Jadi lebih hidup suasananya gitu ya. Jadi nanti topiknya adalah pandangan-pandangan kepada yang sering berdialog, yang sering diskusi tentang Palestina dan apa sebabnya terjadi hal di Palestina itu. Topiknya kurang lebih seperti itu, mohon dipersempit aja, bahwa mungkin kata-kata yang lebih sedikit simpel begitu. Silakan dirubah kembali. Di closing ini mungkin Ivan Villa juga punya hak untuk tahu ya dana yang terkumpul. Dana yang terkumpul hari ini Ivan Villa per 4:30 sore tadi ya itu adalah 14.408.272. 14.408.272 untuk hari ini. Silakan sumbang terus karena target kita ada 30 hari dan insya Allah jika Allah mengizinkan dan Ivan Villa tergerak girohnya, kita akan tembus sampai 100 juta selama sebulan. Amin, Allahumma amin. Bang Andi. Amin. Amin. Baik. Terima kasih dari Bali kembali Jakarta. Jadi topik yang kedua masih tetap Save Palestina. Kita akan share live kurang lebih 2 jam ke depan. Saya siap jadi net control atau moderator mengendalikan ini karena ini hanya satu jalur, tentu akan bergantian berbicara supaya audiens bisa mendengarkan dengan baik. Silakan Bang Handi. Ya. Sedikit lagi Bang, ini ada dari sahabat kita dari netizen atas nama Heri Setiadi. Ada dia mentransfer dana ke rekening YPM. Ya, YPM sebesar 1 juta rupiah. Di sini dikatakan bahwa saya tanya, apakah ini buat Palestina Bang? Ya, terserah penggunaannya katanya. Cuma ada sedikit rezeki, saya katakan itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat cukup besar itu 1 juta itu. Nah, karena ini sudah masuk ke rekening YPM dan saya yakin sekali bahwa apa yang kita lakukan malam hari ini adalah untuk Palestina, maka dana ini nantinya akan saya infokan ke Sekretaris YPM Makassar untuk diminta ke pusat agar dananya 1 juta ini ditransfer ke rekening penampungan kita untuk Palestina. Jadi terima kasih banyak kepada Bang Heri. Dana yang Anda sumbangkan untuk YPM kita akan arahkan ke saudara kita yang ada di Palestina sebesar 1 juta rupiah. Baik, terima kasih. Bruna, jazakallahu khair. Dan Ahi Heri, syukron. Semoga menjadi amal jariah untuk Ahi Heri dan sekeluarga. Amin. 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 Ustaz Tata silakan speak. Ustaz Tata. Apa kita mulai part kedua lagi ya, dipercepat ya. Bagaimana menara siar udah oke lagi gitu? Oke, dilanjut aja Bang Andi. Bentar lagi saya juga live ini. Oke, baik, lanjut gitu. Bang Juma, tadi saya nanya itu surat Al-Baqarah 248 itu yang ada hubungannya dengan Masjidil Aqsa, katanya seperti di bawahnya itu ada semacam harta karun. Itu seperti apa sih menjelaskan? Bentar, saya chat dulu Ustadz Alwan.
Iya. Bang Ian ya. Ditransfer ke Bang Ian. Oke. Iya. Oh iya. Ahian mana ya Ahian? Nggak ada ya? Mungkin ketiduran itu karena capek Ketiduran. melek terus itu. Berapa hari nggak tidur? Berapa hari Ibu kita semuanya juga kurang tidur ini. sekretaris. Iya ini juru tulis dan para ininya. Kecapean Mas. Aduh, kita ngelembur berapa hari ini? Iya lembur. Enggak, ini tadi saya juga nggak sengaja. Tadi ini juga saya nggak sengaja. Tiba-tiba saja aku tergerus apa ingin live aja daripada ngalor ngidul kan gitu. Sesudah tadi ada Dokter Mahadi dari Kristen itu keluar, daripada kacau nggak ada ya langsung ya sebenarnya nggak sengaja ini sih apa spontan gitu loh. Ngomong ada Ustaz Juma saya manfaatkan ilmunya di sini gitu aja. Saya kan orangnya suka manfaatkan orang gitu. Yang penting positif. Gimana Om Slayer? Bagus Bang Adi. Tingkatkan. Karena kita emang butuh ini harus selalu konsisten memberikan kajian gitu pada semua orang. Kalau ada perhitung itu nggak ada ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Handi Selebes, saya setuju dengan Pak Handi dalam memanfaatkan orang dengan tujuan positif. I'm behind. Lanjut Pak Handi. Thank you Bu. Tapi tanpa Ibu juga saya nggak semangat Bu. Sehari aja nggak dengar suara Ibu kayaknya saya merasa kehilangan Bu. Mana katanya ada swasta Pak Zul? Mana? Tadi ada di room utama. Hari kemari ya Gurunda ya? Iya, tapi saya sedikit lagi mau rehat ini, Dinda. Belum ada tidur. Tadi kenapa Bang Handi? Apa yang ditanya Bang Handi? Oh itu kan dari segi religi gitu kan, dari segi kepercayaan Yahudi itu kan pertama tadi apa itu? Nah yang mereka tunggu-tunggu bukan dari Bani Israel. Iya. Gitu kan. Jadi terus sekarang di Masjidil Aqsa itu ada tabut itu di bawah itu sesuai keterangan Al-Baqarah 200. Iya, 248. Kira-kira seperti apa sih itu? Kok sampai Yahudi pengen banget gitu Masjidil Aqsa gitu? Silakan Pak Juma. Baik, itulah hebatnya Rasulullah Muhammad SAW dan itulah hebatnya Al-Quran. Jadi hal yang pernah terjadi diceritakan kemudian oleh Al-Quran dan terbukti zaman sekarang yang menyebabkan kemudian salah satu penyebab kemudian daripada Zionis ini mengobok-obok Palestina itu karena mencari tabut yang Bang Handi sampaikan. Kaitannya dengan surah Al-Baqarah ayat berapa tadi 248. Di situ ada kalimat Allah yang mengatakan inna fi dzalika la ayatal lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya ya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Jika kamu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya. Wa qala lahum nabiyuhum. Jadi yang berkata di situ adalah nabi-nabi Bani Israel sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayatal mulki. Ya. Sesungguhnya ketika ayat ini diterangkan bahwa ada sebuah kode ya, ada sebuah penggambaran, ada sebuah tanda ya, bahwa mereka akan menjadi raja. Kemudian ayat tiyakumul tabut. Nah, artinya raja inilah yang kemudian mengembalikan tabut itu kepada Bani Israel. Nah, ini yang mereka cari. Jadi kalau kita mengkaji ayat ini, mengkaji ayat Al-Baqarah ayat 248 ini, 248 ya Bang ya. Di situ dikatakan ayat tiyakumut tabutu fihi sakinah min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa ya wa alu Harun ahmiluh malaika. Jadi kembali dari ayat ini jelas bahwa mereka mengejar apa yang menjadi impian mereka. Ya, sesungguhnya tanda kerajaan adalah akan datang kepada kalian sebuah peti tempat Taurat diletakkan. Nah, jadi
mengenai Haikal Sulaiman, mengenai tanda-tanda kenabian Nabi Musa, kemudian peninggalan-peninggalan mereka, termasuk peninggalan Nabi Harun, kemudian berupa tongkat, berupa serpian-serpian lempengan-lempengan tanah yang berisi yang berisi daripada kitab mereka. Itu yang mereka cari. Dan dia berpikir bahwa harta karun itu ada di Masjidil Aqsa itu. Nah, setelah mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, dari zaman ke zaman mereka melihat tidak ada sebuah bangunan di dalamnya yang menjadi indikasi adanya harta yang mereka cari. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka cari di bawahnya. Mereka galilah itu tempat. Sehingga pondasi Masjidil Aqsa itu menurut informasi bahwa terjadi kekosongan di dalamnya, berupa lubang karena akibat daripada dikeruk mencari harta karun itu. Nah, itu yang menyebabkan mereka ini gelap mata. Dikiranya ketika mendapatkan tabut itu, maka kejayaan mereka akan kembali sama seperti jayanya mereka pada masa-masa lampau. Padahal Allah sudah murka. Allah sudah tidak lagi memberikan janji yang Allah sudah pernah berikan kepadanya. Allah mengatakan, aku akan menepati janjiku jika kalian juga menepati janjimu. Tapi kan mereka ingkar. Mereka membangkang. Maka Allah pun membangkang. Maka Allah pun tidak mengikuti apa yang mereka mau. Makanya saya katakan tadi, di dalam Ulangan 32 ayat 21, mereka sakit hati, mereka cemburu, mereka dibangkitkan kecemburuan dan sakit hatinya dengan menggunakan umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Gitu Bang. Cekaru deh. Baik. Cekaru nih. Dikit lagi. Jadi dalam kepercayaan Yahudi itu kan siapa yang mendapatkan tabut itu, maka dia akan menguasai seluruh dunia. Karena itulah Israel tak henti-hentinya, betul katanya tadi Pak Jul, melakukan penggalian dan membuat terowongan untuk mencari tabut itu. Yang mereka yakin yakini berada di bawah Masjidil Aqsa. Sampai saat ini lebih dari 10 kali kaum Zionis Israel melakukan penggalian di kota suci Al-Quds itu gitu. Betul ya Pak Juma ya? Betul. Jadi sebenarnya yang kental ini dari segi teologisnya, keyakinan mereka, atau faktor menguasai penyerobotan tanah, ini ada kombinasi gitu loh. Ini kok bisa sinkron gitu Bang Juma? Kira-kira seperti apa gitu? Dan yang seperti yang saya bahasakan tadi itu Bang, mereka merasa bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Mereka mengaku bahwa mereka ini adalah pewaris daripada tanah nenek moyang mereka di Palestina. Nah, padahal yang saya gambarkan tadi bahwa nenek moyang bangsa Arab lah yang pertama kali menginjakkan kaki di Palestina. Gitu loh. Iya. Jadi berdasarkan klaim teologisnya kan pendirian negara Israel itu didasarkan pada teks-teks perjanjian lama. Itu terdapat di dalam Kejadian 12 ayat 7, 15, 18, 21 dan kitab Yosua gitu loh. Bisa diterangkan nggak apa sih maksud di situ Kejadian 12 ayat 7 gitu? 15, 18, 21. Kejadian 12 atau Kejadian 17, Bang? Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12. Yang mana cerita tentang Abraham ketika Tuhan berfirman kepada dia ketika nama dia masih Abraham waktu itu. Ketika Allah pergilah ke dalam negerimu, dari sonak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi ini kan berlaku bukan hanya kepada Ishak, bukan hanya kepada Yakub, tetapi kepada keturunan daripada Abraham. Berarti keturunan Abraham itu siapa aja? Ketika di ayat 7, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Lalu berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Pertanyaannya, apakah Ismail itu bukan keturunan Abraham? Keturunan Abraham dong Ismail. Ya, kalau begitu berarti penggenapan itu sudah terjadi. Allah tidak bisa mengingkari janji karena dia itu adalah Allah yang Maha Suci. Ketika dia menjanjikan sesuatu kepada Abraham bahwa keturunannya akan mendiami tanah perjanjian, maka itu yang akan terjadi. Bukan dengan cara yang membabi buta seperti saat sekarang.
Ketika dikatakan Allah menjanjikan, Allah berfirman kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Berarti ini sama artinya, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan Ismail. Jadi tidak bisa dipungkiri di situ. Karena Ismail itu adalah keturunan Abraham. Gak bisa, mau lari kemanapun, gak bisa. Karena di ayat 17, Kejadian 17 pun, Allah telah mengatakan, aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan secara turun-temurun bagi umatmu, bagi keturunanmu, bagi anak-anakmu. Itu sudah ada di dalam kitab mereka. Jadi kalaupun orang-orang mereka ini berdalih, ini adalah tanah yang dijanjikan kepada kami. Mana dalilnya? Dalilnya itu di Kejadian 12, di Kejadian 17, betul. Tapi dalilnya di situ dijanjikan kepada keturunan Abraham. Apa mau ingkar terhadap Abraham pernah punya anak namanya Ismail? Apakah karena statusnya dia sebagai istri kedua, anak dari istri kedua, lantas kemudian dia tidak boleh dikatakan sebagai anak keturunan Ibrahim? Abraham, gak bisa. Jadi keegoan mereka, ya keras kepala mereka itu tidak bisa membantah firman Tuhan. Itu makanya saya katakan tadi, Bang, bahwa tidak ada sejengkal tanah pun ya, yang menjadi hak mereka di dalam tanah Palestina. Secara histori, seperti yang saya terangkan tadi, orang-orang Kanaan itu berkuasa memimpin wilayah Palestina selama beberapa lama. Dan wilayah tersebut mereka namai dengan tanah Kanaan. Nah, kemudian ketika kita berbicara nasab, berbicara mengenai Abraham, itu jelas orang-orang Kanaan yang adalah keturunan daripada Nabi Ismail nyambung kepada Abraham. Jadi tidak bisa mau lari kemanapun, tetap aja tanah Kanaan itu adalah milik orang Arab, milik keturunan daripada Ismail, milik keturunan dari keturunan Abraham. Nggak bisa. Nah, satu hal yang ingin saya katakan kepada Bang Handi dan sahabat-sahabat, saya ingatkan maksudnya, meskipun kita sudah tahu. Orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa mereka ini adalah keturunan Abraham dari jalur Ishak. Tetapi mereka harus tahu bahwa Abraham bukan cuma punya anak bernama Ishak. Ada Ismail dan dia juga punya keturunan. Iya kan? Ya, bagaimana kemudian kalau kita mengatakan bahwa keturunan orang-orang Arab yang merupakan keturunan Abraham, yang mereka disebut sebagai anak daripada Nabi Ismail, ya, mereka itu adalah musta'robah. Mereka yang memiliki hukum kekerabatan yang tidak mungkin dipisahkan dari darah dari Abraham itu sendiri. Nggak bisa. Orang Arab adalah anak cucu daripada Abraham. Mau kekuatan apapun yang ingin mengganggu gugat itu tidak bisa dibatalkan. Itu yang perlu dipahami. Jadi berbicara mengenai nasab, orang Islam dalam hal ini dimulai dari bangsa Arab. Kita tahu adat mereka, ya tradisi mereka, kebiasaan mereka, pola daripada pemeliharaan terhadap nasab keturunan mereka itu sangat-sangat eksklusif. Tidak sama seperti kita. Seperti misalnya saya Zulkifli M. Abbas. Bin, itu enggak diterangkan secara mutlak, secara budaya atau adat istiadat di Indonesia. Bin, itu tidak diterangkan di kita sebagai orang Indonesia. Bagaimana orang Arab? Sampai keturunan ke-10, sampai keturunan keberapa itu binnya melekat terus tuh. Jadi terpelihara mereka itu. Nggak bisa. Jadi kalau mereka orang Israel, itu tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan nasab mereka sebagai ya penguat daripada keturunan, daripada mereka ini keturunan dari mana gitu loh. Makanya ya mereka sudah kawin-mawin. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa yang sekarang memperjuangkan, yang sekarang menjajah, menyengsarakan. Saya kan bukan menteri kok susah juga ini ya. Menyengsarakan rakyat Palestina. Itu tidak murni adalah keturunan Nabi Yakub. Tidak murni semuanya. Ada juganya di situ adalah serigala-serigala yang nyamar.
Ya kan? Banyak. Dan mereka sudahlah ngantuk saya. Udah capek saya. Menyengsarakan. Intinya disitulah. Baik. Ya, baik. Capek saya. Minum kopi dulu, Bang. Minum kopi. Minum kopi dulu. Jangan lupa masakonya. Masako. Sebenarnya sih masih banyak yang pengen tanyakan supaya ada ilmu juga yang didapat dari segi teologi ya. Bagaimana sih sebenarnya Israel itu? Tapi Bang Juma udah ngantuk, ya apa boleh buat. Yang ngomong menyengsarakan aja sudah susah. Mudah-mudahan Ustaz Tata pengen ngambil alih nih proyek ini. Ustaz Tata mana? Ambil alih dong proyek ini. Gantian. Iya. Ada Bang Joker Swasta, selamat malam. Selamat datang di room kami. Ya, selamat malam. Jadi yang Zulfikli katakan, dia mungkin kurang baca Al-Maidah 51 ya. 21, Al-Maidah 21. Di mana Jalalayan menyebutkan, ya saya melanjutkan. Yang mana yang mau ditanggapi dulu nih? Ya, ucapkan salam dulu lah, langsung main. Oh iya ya, halo, selamat malam, selamat subuh. Jadi di dalam Al-Maidah, tunggu dulu, ini kok telepon mulu sih. Jadi di dalam Al-Maidah 21 itu jelas ya. Nih, saya bacakan ya tafsirnya. Wahai umatku, ini Jalalayan ya. Masukilah tanah suci yang telah Tuhan tetapkan untukmu, yang Dia perintahkan untuk kamu masuki, dan ini adalah Surya Al-Asam, dan jangan mundur dalam pelarian, jangan mundur karena takut akan musuh atau kamu akan berakhir sebagai pecundang dalam upaya Anda. Seperti itu tertulis. Kayaknya sepertinya ini nggak nyambung. Ini kan topiknya adalah ditinjau dari segi kitab perjanjian yang lama, Taurat Musa. Ternyata itu Yahudi atau Zionis ini memang ada landasannya untuk menguasai Palestina. Pertama itu mereka itu gagal menanti keturunan dari Israel, kemudian ada tabut di Al-Aqsa itu. Ya, biarin. Dan dihubungkan dengan kejadian. Ya silakan Ustaz Tata, derangkan. Monggo. Kalau pakai 21, dua-duanya gimana swasta? Apakah mereka mau mundur atau malah maju? Begini, penetapan itu sudah terjadi. Ketika ada ayat lain yang menolak itu, bukan berarti membatalkan ayat yang di atasnya dong. Dia tidak batalkan tuh. Ada syaratnya di situ. Jangan mundur. Terus dua-duanya gimana? Ya, dan dia tidak mundur. Mereka tidak mundur. Baca dua-duanya gimana coba? Enggak, kita lihat yang terjadi, dan itu yang terjadi, dan nubuat di dalam 5:21 itu sedang terjadi. Mereka tidak mau karena takut kepada raksasa di situ. Nggak bisa, kenyataannya sudah ada dia di situ, dan nubuatannya memang terjadi. Ketika kamu aja, Pak Swasta, sebentar saya potong dulu. Anda bertanya apa kesusahan Anda? Nanti tidak kawan. Jadi kita tetap pada poin di mana ketika ada ayat yang memberitahukan itu, tentu kita harus membuka dalilnya dong, jangan menutupinya. Ayat itu menyatakan jelas. Enggak ada. Oke. Boleh bertanya, saya minta Ustaz Tata. Saya boleh tambah sedikit, saya sempat dengarkan loh tadi. Silakan, Ustaz Juma. Ya. Jadi memang betul. Mereka diperintahkan oleh Musa untuk memasuki tanah perjanjian. Memasuki, untuk masuk ke sana, bukan menjadi pemilik. Yang Tuhan telah tetapkan padamu. Ya, ditetapkan sebagai apa? Pemilik sebagai milik. Oke, kita screen. Oke, silakan. Kita screen, ya kan? Ini altafsir.com ya. .com lagi. Loh, ini altafsir.com, miliknya siapa? Bukan milik saya. Ini tafsir Jalalayan. Wahai umatku, memasuki tanah suci yang suci yang telah Tuhan tetapkan untuk siapa? Untukmu. Untuk kaumnya Nabi Musa, bukan untuk Zionis. Ini yang dijadikan sebagai ini yang dijadikan sebagai alasan Zionis. Oh, itu ada dalilnya di Al-Quran juga ada. Tapi itu kaumnya Nabi Musa. Saya ambil pemikirannya seperti ini. Tunggu, kasih saya kesempatan saja 1 menit. Saya ambil pemikiran begini. Hamas itu apa? Hamas itu organisasi. Organisasi itu
ada rakyat Palestina enggak di dalamnya? Sama. Zionis itu apa? Organisasi. Organisasi itu ada rakyat Israel enggak di dalamnya? Ada. Oke? Jadi Pak Swasta ngerti nggak? Zionis apa sih? Swasta, Zionis apa sih? Ya, sekarang yang kerja di dalam Zionis itu rakyat Israel nggak? Nggak, Zionis itu apa? Lu ngerti nggak? Ya, sama seperti kemarin saya ngambil pola pikir kalian. Hamas itu apa? Itu adalah rakyat Palestina. Zionis itu apa? Itu adalah rakyat Israel. Bedanya di mana? Sama. Apakah semua Sionisme itu kan Sionis gini tuh, setelah yang Anda dikit supaya Anda ngerti ya. Sionisme Theodor Herz namanya itu ya, itu penggagas. Apakah semua orang Yahudi setuju dengan Sionis ini? Menurut Anda seperti apa? Jangan seperti itu pertanyaannya, harus apple to apple kayak kemarin dong. Hamas itu, tunggu dulu, Hamas itu adalah rakyat Palestina. Pertanyaan saya kok dibatasi gitu lah. Ya nggak apa-apa, silakan. Sama. Kemarin kan gitu. Tapi ini ingat ya, kita tidak bicara tentang agama. Kita bicara dalil. Dalil dengan dalil. Oke? Ya, oke. Seperti yang dikatakan oleh Adinda Tahta tadi. Coba Anda baca di ayat dua-duanya. Hai Musa, sesungguhnya di negeri itu ada orang-orang perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasuki sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar, kami pasti akan masuk. Sekarang orang-orang yang ada di sana, di Palestina, udah keluar atau belum? Ini berarti artinya kamu sedang mengatakan bahwa raksasa itu orang Palestina. Enggak, bukan. Di situ tidak dikatakan raksasa, orang perkasa. Ya, orang perkasa itu adalah orang Palestina yang sekarang, bukan. Sama. Umat Musa juga bukan yang Zionis ini. Sama. Dan pembangkangan mereka terhadap perintah Allah untuk berperang, itu mereka tidak laksanakan masa itu. Malah dia tegaskan di ayat ke-24-nya, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti saja di sini. Jadi memang orang ini kurang ajar. Ya oke. Dalam posisi ayat itu mereka kurang ajar. Iya. Betul. Dan saya akui itu, mengikuti pola yang diceritakan di dalam ayat itu. Itu tidak ada masalah. Tapi penetapan itu sudah dilakukan, tidak membatalkan dua ayat berikutnya yang kau berikan kepada saya, itu tidak membatalkan. Oh, siapa bilang? Oke, mana di situ ayatnya? Tanpa tafsir ya. Ayat yang menyatakan membatalkan perintah Tuhan di ayat 21-nya. Nggak Siapa ada. bilang? Dalil itu kan jelas di ayat 21-nya kan sudah jelas dikatakan. Kan ada di ayat 21-nya dikatakan. Ya. Apa? Jika mereka ini tidak menjadi orang-orang yang merugi. Tapi kan intinya dia menjadi rugi kan? Ada kata penetapan loh di situ, menetapkan untukmu. Yang Allah tetapkan untukmu, itu penekanan yang sangat kuat loh. Iya. Tidak ada pembatalan untuk ayat itu loh. Betul. Mereka keturunan Abraham ini ditetapkan untuk mengisi Palestina, tanah perjanjian, tanah Kanaan. Betul, tertulis. Tapi ada perintah, janganlah kamu lari ke belakang. Nah, kalau mereka lari gimana? Bukan jangan kamu lari nih, tulisannya gini. Loh, ada kok di situ. Jelas kok di situ. La tartaddu. Gimana? Mundur, mungkin mundur ya itu. Ya sama aja. Lari ke belakang. Mundur itu. Lari ke belakang ya mundur. Basta. Sama aja. Dan apa yang terjadi? Mereka mundur, malah kurang ajar kan? Kamu aja dengan Tuhanmu yang berperang. Kami duduk-duduk aja di sini, enak aja. Giliran sekarang Tuhan sudah menentukan murkanya, marahan Tuhan kepada mereka. Baru sekarang mereka setelah lengkap persenjataan, setelah banyak sekutu, baru mau masuk ngomong-ngomong yang dibunuh anak-anak, orang tua, perempuan, enak aja. Bukan seperti itu yang diperintahkan oleh Allah. Gitu dong, Bang Swasta. Ini kawan, kamu itu kalau pakai Quran. Oke lah, ini kan ketafsir kalian, jadi saya mengikuti saja. Bukan tafsir loh, itu dalil loh. Iya, walaupun maksudnya tafsirannya malah tambah parah kamu nanti. Mendingan cari ayat yang lain, kamu biasa, kamu Quran itu kamu sembarangan. Enggak, ini topiknya ke Palestina.
Ya. Ayat 25 menyatakan dengan jelas ya. Dia Musa kemudian berkata, Tuhanku, aku tidak mengendalikan apapun kecuali diriku sendiri dan saudaraku, dan aku tidak mengendalikan orang lain untuk dapat memaksa mereka taat. Jadi bedakanlah kami dengan orang-orang jahat. Artinya di dalam ayat ini ada kemungkinan sebagian dari orang-orang itu ikut. Betul nggak di ayat 25-nya? Ya di situ dia minta dipisahkan dari orang-orang fasik. Nah sekarang, apakah ada di antara mereka yang masuk berperang? Begini, di dalam surah 4 ayat 253 ada sebagian 4 ya, surah 4 ayat 253. Tolong dibaca. Tuhan Allah kalian ini memaafkan penyembahan berhala yang dilakukan kaum Musa. Ya, kaum Musa loh, dia maafkan. Berarti ada sebagian dari orang-orangnya Musa yang taat kepada Musa karena dia memaafkan dosa syirik loh. Dia berani, Allah berani mematahkan sendiri kata-katanya di surah 4 ayat 116 untuk kaum Musa. Saya tidak akan memaafkan dosa syirik, tapi di 4253 dia maafkan dosa syirik itu loh. Belum ngerti swasta ini. Kamu baca tafsirannya swasta. Di situ disuruh membunuh kan. Maka berapa ribu yang terbunuh di situ. Maka bunuhlah dirimu. Itu lebih baik kan gitu di ayat itu. Benar kan? Di ayat mana ya? Nah, yang kamu baca ayat berapa? Ini yang saya baca tadi saya gabungkan, berarti ada penggabungan. Ada berarti orang-orang yang baik. Dalam perjanjian lama juga. Iya, 253 ya, maksudnya 253. Iya, tapi kejadian itu ada di dalam Bible. Ketika Samiri membuat patung itu, lalu mereka saling membunuh juga kan atas perintah Allah. Berarti sama seperti dalam Al-Quran. Ini pernah saya bahas dulu itu. Halo. Oke, biar Kenapa? Sebentar. Ini yang mau Mas Andi bicara siapa, Bang? Saya Silakan. Musafir. Silakan, Bang. Ini tadi saya udah baca juga ada di mungkin ada apa ini kesalahpahaman ya. Ini saya lebih cenderung memang menggunakan tafsirnya ini dari Kalam Sindo, lebih mudah dicerna. Oke lah, saya bacakan aja ya Mas Andi ya, biar lebih jelas kan. Silakan. Setelah Nabi Musa mengingatkan orang-orang Yahudi dan menjelaskannya nikmat-nikmat itu, kemudian memerintahkan mereka agar berani menghadapi musuh-musuh Allah dengan janji bahwa Allah akan menolong mereka. Perintah Nabi Musa itu ialah harus memasuki tanah suci Kanaan dalam kurung Palestina dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan. Memang tanah itu memang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah menjadi tempat tinggal mereka. Nah, itu tafsir yang pertamanya. Tafsir yang selanjutnya, menurut riwayat Ibnu At-Sakir dari Mu'az bin Jabal, bahwa tanah suci itu di antara sungai Tigris dengan sungai Furat. Tanah itu disebut tanah suci karena telah sekian banyak nabi menempatinya yang senantiasa mengajak kepada agama tauhid. Karena tanah itu bersih dari patung-patung dan kepercayaan yang sesat. Dan Nabi Musa melarang mereka murtad kembali menyembah berhala dan membuat keonaran dalam masyarakat dengan berbuat kezaliman dan mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak mematuhi, ini kuncinya nih jika mereka tidak mematuhi ketentuan itu, mereka akan rugi karena nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada mereka itu akan dicabut kembali dan dibatalkan. Berarti kalau dia membuat onar, membuat kezoliman, tanah itu jadi dicabut, akan dibatalkan. Berarti memang awalnya memang tanah itu dijanjikan Allah. Tapi kan Allah berkata, kalau dia membuat keonaran di sana, sesuai dengan hawa nafsunya, membuat kezoliman, tanah itu akan dibatalkan. Begitu, Oke. Mas Andi. Baik. Sebentar dulu, swasta jangan ditanggapi dulu.
Saya ke Amir dulu apa ke Om Slayer itu minta pergerakan atau perkembangan di live chat. Silakan Bajul. Ada perkembangan? Baru balik dari kamar mandi. Lanjut. Oke, baik. Ini perkembangan apa nih di live chat maksudnya? Iya, yang donasi itu ada pergerakan apa seperti apa? Oh gitu. Kalau nggak ya, ada lanjut. atau diiklankan dulu. Oke, untuk Ikhwan Pila yang ada di live chat, donasi Anda, kami masih menunggu donasi Anda berapapun itu nilainya akan berguna, akan kami salurkan semuanya ke Palestina, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan dari muslimin di seluruh dunia. Tetap amanah, kami selalu bersama Anda. Silakan Bro Swasta, sebenarnya keluhan Anda apa sih? Jadi Topiknya ini tidak Anda ada langsung. keluhan, saya tidak ada. Saya cuma tidak ingin ada. bahwa ada perbandingan juga dong. Kalau kalian antara kalian aja kan gimana lah, gitu kan? Ya teman-teman di penonton ya jangan salah paham ya. Kalau perlu saya keluar nggak apa-apa sih, gitu. Enggak masuk aja nggak apa-apa. Justru kalau Anda nggak rame. Cuman maksud saya itu kalau memang sesuatu di Al-Quran Anda nggak terlalu memahami, lebih baik bertanya kepada orang yang memahami, kan begitu. Enggak. Supaya Bukan itu. Gimana? Membuka pemikiran dengan Bible dong. Kalian buka Al-Quran dong. Quran dengan jelas menyatakan seperti Bapak tadi katakan kan. Bapak tadi bilang gini, sudah ditetapkan. Tapi akan dicabut jika akan ini berarti dalam tanda kutip itu seandainya ataupun seakan-akan nanti terbukti, hari ini belum, gitu kan? Terbukti sampai detik ini kan belum. Itu nanti. Berarti nggak baca ayatnya tadi. Sudahlah, apa? Kan sudah terjadi Udah keonaran. dicabut. Kan sudah terjadi Udah keonaran. keonaran. Udah berbuat zolim. Itu dicabut. Dicabutnya itu nanti akan, tapi kenyataan yang terjadi. Mari kita buka pemikiran kita dengan logika yang baik deh. Sekarang kan yang menguasainya nyatanya mereka. Ya, jadi kalian mau bilang bagaimanapun tertolak. Waalaikumsalam Guru Nazuma, selamat istirahat. Oke, saya alihkan kembali gini ya, begini Pak Swasta. Tadi kan Bapak kita itu udah membaca kalau membuat keonaran akan dicabut. Tapi karena ya Zionis ini udah membuat keonaran, ya dicabut. Bukan lagi akan segera dieksekusi. Jadi sekarang itu yang dipahami umat muslim di seluruh dunia, dicabut itu. Tapi kalau udah dicabut masih ngeyel, ya mengadakan perlawanan. Baik perlawanan secara diplomasi maupun dengan angkat senjata. Begitu, Sostra. Ini kok gampang banget. Kalau masuk ke sana saya nggak mau ikut ya. Kalau ikut-ikutan ngomong senjata apa nggak mau saya. Iya. Ya terus kemudian sekarang keluhan Anda apa? Nanti nggak ada, tapi saya kasih dalil. Saya kasih dalil doang yang menyebutkan seperti itu, gitu loh. Oke. Ada Ustadz lain yang mau nerangkan ini keluhan Pak Swasta? Silakan. Swasta? Kok keluhan sih, piye ta? Itu intinya. Iya, gimana? Intinya gini tuh kawan. Memang itu disuruh masuk ya. Ya Anda kan mereka langsung mau. Ya sudah mereka tempati gitu loh. Dan itu ada syaratnya, itu pertama harus taat. Dan itu selamanya. Ketika Allah mengutus nabi-nabi yang lainnya juga harus ditaati seharusnya. Nah buktinya Isa diutus mereka tolak. Ya, Nabi Muhammad juga ditolak. Jadi jangan berharap lagi pakai Al-Quran. Seharusnya taatnya itu selamanya. Ketika mereka sudah menyimpang, maka yang berlaku itu bangsa yang dulunya aku tinggikan, aku rendahkan. Ya karena mereka selalu menolak utusannya Allah gitu loh. Wong Allah sendiri udah meninggalkan, mau gimana? mau mengambil lagi. Nah, sekarang pakai Al-Quran untuk membenarkan itu. Ya kamu tambah salah itu. Karena di Al-Quran banyak kesalahan mereka itu. Sehingga Allah meninggalkan gitu. Di Bible lebih banyak kesalahan orang Yahudi. Di Bible orang Yahudi itu sangat banyak salah. Ya kenapa Tuhan lu orang Yahudi? Kalau tahu gitu, harusnya Tuhan lu orang Arab. Gak ada salahnya orang Arab. Loh. Jadi begini, itu beda ya pada saat kita bicara tentang kesalahan yang dimaafkan Tuhan. Mereka adalah bangsa pilihan dan itu kita akui bersama. Tuhan lu tuh bangsa swasta.
Pilihan itu di masanya ketika Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Lalu mereka kan selalu membunuh kan, banyak yang mereka bunuh kan. Nah, apakah selamanya pilihan? Kan enggak. Jadi bangsa yang dulunya aku tinggikan, direndahkan. Nah, itu kamu harus baca itu. Berarti sudah rendah. Lalu bangsa yang dulunya direndahkan, ditinggikan. Siapa yang rendah zaman itu? Arab, karena menyembah berhala. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, berhala dibersihkan, ditinggikan. Gitu. Sebaiknya swasta ini baca deh dari Hosea sampai Maliaki itu dibaca semua biar tahu. Memang Yahudi itu Israel itu dulu bangsa yang dimuliakan oleh Tuhan. Zaman kapan? Zaman Musa. Sampai kapan? Sampai Hosea. Nah, setelah Hosea itu sampai kitab Maliaki itu dibaca semua itu. Jelas di situ bangsa Yahudi itu ditinggalkan. Kalau nggak percaya buka aja Yesus. Bangsa Yahudi udah banyak kesalahan, lu ganti Tuhan bangsa lain, bangsa Rusia tuh keren sekarang tuh. Nah itu dituhanin tuh. Di India ada juga swasta. Nah tuh bangsa India juga boleh lu tuhanin tuh. Itu lebih bagus lagi. Jangan cuma bangsa Yahudi tuh. Dewa jadi manusia gitu. Oke. Ini sebagai cuplian saja ya. Tapi kalau mau kita baca seluruhnya semakin jelas gitu loh. Ini cuplian saja, Hosea 4 ayat 4, bisa kita baca di situ. Udah kelihatan ya layarnya ya, Satsugi? Udah. Tolong jangan konsentrasi pada saya kalau ingin menyerang itu, karena saya bukan bangsa Yahudi, kawan. Ya. Nah iya, tapi Tuhan lu bangsa Yahudi. Konsentrasilah pada dalil yang ada di situ. Nah. Iya, betul. Pada dalil, jangan konsentrasi kepada saya ya. Kita baca dari ayat 1 biar lebih jelas lagi. Oh, ya oke. Ini. Maksudnya itu jangan ke personal swasta. Kita di sini juga enggak. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Camkan ya. Tuhan punya perkara dengan penduduk ini. Ya, dengan penduduk negeri ini. Sebab negeri ini loh, bukan Sunda Empire ya, Yahudi. Ya, tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Mana tadi yang ini dan seluruhnya ini. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan jangan ada orang menegur. Sebab terhadap engkau pengaduanku itu hal iman. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Aku akan membinasakan ibumu, dan seterusnya dibaca sampai kitab Maliaki. Aku akan membinasakan ibumu dibinasakan. Dipertegas oleh Yesus di dalam Matius 21 ayat 43. Matius 21:43 meluncur. Berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Ini nubuat-nubuat Alkitab ini untuk orang yang nggak bisa dibantah. Bisa 143 tuh. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Indonesia itu. Amin, Indonesia. Thank you. Saya setuju. Lu bertuhan kepada orang Melayu kalau gitu sekarang. Jangan sama orang Yahudi lagi. Lu juga dong. Lah kita kan nggak disuruh nyembah Tuhan kalau kita. Jadi ini buat lu swasta. Yahudi ditinggalkan. Gua yang nggak disuruh nyembah. Lu disuruh nyembah. Kalau ada orang membela Israel, berarti dia buta Alkitab. Nah, swasta tuh, daripada lu buta Alkitab, mending buta warna. Saya yakin sih orang-orang Kristen ini jarang membaca. Tidak ada orang. Bener satu lagi, bener. Kita kasih kesempatan Pak swasta ngomong, silakan. Ayo. Jadi tidak ada orang yang terlalu gimana ya kepada Yahudi ya. Itu urusan mereka. Bagi Tapi saya. Lu nyembah. Nyembah apa? Lah itu Yesus bilang tidak ada keselamatan dari bangsa Yahudi. Berarti bangsa Yahudi itu Tuhan lu, bego. Tuhan lu itu. Kalian yang terlalu sensi dengan seakan-akan memframing orang Kristen itu membela orang Bukan Yahudi. membela, menyembah bangsa Yahudi. Menyembah, menuhankan.
Nah, itu framing namanya. Faktanya banyak yang membela loh ya. Nah, Cuma itu kayak si Paulus yang kayak siapa itu kan banyak bisa kita lihat lah. Bisa lah. Itu pribadi, Pak. Itu pribadi, Pak. Itu